Satu. Ya udah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di dunia maya melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehidmatan kegiatan ini. Yang saya hormati, Waalaikumsalam. Pak Tatang sebagai narasumber dari PT Garba. Kemudian yang saya hormati Bu Nur sebagai tim IT dari LKP Prima. Juga yang saya hormati teman-teman peserta PKK tahun anggaran 2020. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai dengan struktur kurikulum yang sudah kita rancang, bahwasannya untuk kegiatan program PKK ini ada beberapa teknis pembelajaran, mulai dari teori tatap muka, kemudian praktek langsung, dan kemudian teori yang bersifat daring. Nah, untuk kesempatan kali ini ada beberapa materi yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber. Yang pertama terkait pengenalan dunia usaha ataupun dunia industri atau IDUKA, istilah sekarang, kemudian ada motivasi kerja, kemudian nanti ada bimbingan karir, kemudian terkait dengan budaya kerja. Nanti terkait susunan materinya, kita bisa menyesuaikan apa-apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Untuk ketertiban acara ini, teman-teman tolong nanti atribut lembaganya digunakan, baik menggunakan baju kemeja praktek kerja ataupun kaos dari LKP Prima. Ya, karena kegiatan ini kita dipantau langsung oleh direktorat, maka mohon ketertibannya, tidak ada yang mohon izin, tidak ada yang merokok ya. Karena ini sifatnya live, kameranya on. Kemudian kalau untuk minum tolong disesuaikan saja. Baik, untuk mengefektifkan acara, alangkah lebih baiknya kita buka acara ini secara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian masuk ke acara yang kedua. Saya izin mewakili ketua lembaga karena memang kebetulan Pak Acep Yudi sedang ada kegiatan di luar. Beliau menyampaikan agar mudah-mudahan proses pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar, teman-teman peserta bisa mengikuti dan memahami apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri. Kemudian acara selanjutnya, saya selebihnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Tatang selaku pemateri terkait teknis apa-apa yang mau disampaikan, sepenuhnya diserahkan kepada beliau. Mangga Pak. Ya. Baik, saya izin share screen dulu ya. Baik, bismillah. Ini udah kelihatan Pak? Sudah muncul Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat kepada kita. Di siang ini saya bisa bersilaturahmi meskipun dalam ataupun melalui Zoom meeting ini, khususnya dengan LPK Prima, dan juga bisa ketemu dengan para peserta didik dalam program PKK, ya, otomotif teknik sepeda motor, yang insya Allah pada saat ini kita akan sama-sama membahas suatu pokok bahasan yang berkenaan dengan IDUKA ataupun DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri, kemudian budaya kerjanya seperti apa, kemudian prospek ke depan untuk pengembangan kinerja kita seperti apa. Jadi kita akan sama-sama bahas, mungkin nanti pun bisa, kalau ada yang mau ditanyakan bisa
bagian chat ya, di sana bisa diinfokan poin-poin yang akan ditanyakan dalam kegiatan pelatihan online saat ini ya. Baik, mungkin memang sebetulnya ada dua pokok bahasan inti. Kemarin saya dapat info dari Pak Cahyudi, selain mengenai pengenalan dunia usaha, dunia industri ini, nanti mengingat peserta didik ini akan mengikuti uji kompetensi, mungkin nanti ada pembahasan khusus juga mengenai teknis daripada pelaksanaan uji kompetensinya. Ya. Nah, baik, kita akan masuk dulu. Pertama mungkin saya akan memperkenalkan pribadi dulu ya. Pertama, nanti bisa dilihat di sini ya. Nama saya Tatang Mulyana. Saya itu berada di bawah suatu instansi perusahaan yang namanya PT Galba Ilmu Insani yang bergerak dalam bidang pelatihan, workshop ataupun bengkel sepeda motor dan penjualan peralatan bengkel. Nah, kemudian saya ada alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia, istilahnya mungkin kakak kelas Pak Eka di sini ya. Ini handphone saya, alamat email saya, dan dulu pengalaman kerja saya, tahun 2001-2002 saya sempat membantu di jurusan Pendidikan Teknik Mesin PTK UPI. Kemudian 2002 sampai 2006 sebagai Training Development di PT Daya Adira Mustika. Saat ini namanya menjadi Daya Adicipta Mustika atau Motora ya, ada perubahan nama. Saya kemudian dari tahun 2006 sampai 2012 sebagai pimpinan di bagian pelatihan. Nah, aktivitas saya saat ini mulai dari tahun 2013 saya mendirikan suatu perusahaan yang namanya PT GII yang di dalamnya ada LPKTMC, ada bengkel sepeda motor, baik itu bengkel umum maupun bengkel resmi. Saya pun sebagai penguji di Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif, di LSK Otomotif, sebagai asesor di Bante, konsultan di Kemendikbud, Kemenaker, dan Kementerian. Jadi lumayan memang aktivitas saat ini lumayan padat juga berkenaan dengan proyek-proyek yang diadakan oleh pihak Kemendikbud maupun yang lainnya. Itu mungkin biodata saya. Kita akan langsung aja fokus ke pokok bahasan kali ini yang akan membahas mengenai pengenalan dunia usaha dan dunia industri, khususnya mengenai bisnis di bidang teknik sepeda motor ini ya. Nah, pokok bahasanya saat ini ada 3 poin ya yang akan kita sama-sama ikutin dari jam 2 lebih saat ini sampai nanti kita jam 16 atau jam 4, kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan materinya bisa disampaikan dengan tuntas sampai selesai. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengenalan dunia usaha dan dunia industri otomotif, khususnya pada bidang teknik sepeda motor. Nah, kemudian pada bagian ini, nanti kita akan membahas mengenai perkembangan sepeda motor di Indonesia, prospek bisnisnya seperti apa, kemudian bengkel sepeda motor di Indonesia seperti apa, dan motivasi kerjanya seperti apa. Mohon maaf, mungkin yang masih unmute untuk di-mute dulu ya, supaya nggak berisik ke sini ya. Nah, berikutnya, poin yang kedua, kita akan membahas mengenai budaya kerja yang ada di bengkel sepeda motor. Nah, di sini kita akan membahas mengenai SOP yang ada di bengkel seperti apa, dokumen-dokumen yang ada di bengkel seperti apa, dan juga berkenaan dengan K3 ya, istilahnya kebersihan, kerapihan yang ada di bengkel itu seperti apa. Nah, poin-poin itu yang akan dibahas di budaya kerja. Kemudian di poin yang ketiga, di bimbingan kerja ini, yang khususnya di bengkel, nanti akan dibahas juga mengenai organisasi yang ada di bengkel seperti apa sih, job desk-nya seperti apa, dan ada tambahan ini mungkin bagaimana kiat-kiat kita supaya pengembangan karir kita di bengkel ini naik dengan baik, melesat dengan baik, kalau saya menyebutnya matematika langit ya. Itu mungkin poin yang akan kita bahas selama 2 jam ke depan ini, dan nanti pun kalau masih ada waktu kita akan membahas mengenai poin-poin ataupun kisi-kisi dalam pelaksanaan uji kom KKN level 3 ya. Lihat kondisi aja mungkin ya. Baik, kita akan masuk ke poin yang ke-1 mengenai pengenalan dunia usaha. Nah, kita tahu bahwa perkembangan sepeda motor ini
sudah lama sekali ya, khususnya di Indonesia. Kalau kita lihat pengalaman ke belakang bahwa sepeda motor itu masuk ke Indonesia itu sebetulnya pada tahun 1893. Itu dari negara Jerman pertama masuk ke Indonesia. Bentuk sepeda motornya ya untuk cc yang masih besar ya, istilahnya di atas 250 cc. Kemudian tahun 1950 masuk sepeda motor BMW ya, bervarian motorwalk ya, ke Indonesia juga. Ini tahun 50. Tapi ini untuk kalangan tertentu yang punyanya. Nah, kita akan masuk sebetulnya ke yang banyak saat ini berkembang di lapangan, yaitu Honda. Honda itu masuk ke Indonesia itu tahun 1971, ya tepatnya 11 Juni tahun 71 dengan nama Federal Motor. Kalau dulu itu AHM. Tapi pada tahun 71 ini, pihak Honda hanya merakit saja. Komponennya didatangkan dari Jepang, ya dalam bentuk CKD, dan di Indonesia dirakitnya. Itu tahun 71. Nanti produk-produknya seperti apa. Kemudian tahun 73 masuk Suzuki ke Indonesia, ya dengan istilahnya PT SIM ya. Kalau dulu namanya memang beda, bukan PT SIM. Kemudian tahun 74 PT Yamaha pun masuk ke Indonesia. Jadi Yamaha itu kurang lebih 3 tahun setelah Honda. Kalau Suzuki 2 tahun setelah Honda gitu ya. Yamaha masuk ke Indonesia dan tahun 80-an disusul dengan Kawasaki yang masuk ke Indonesia. Itu perkembangan sepeda motor yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, apabila kita lihat unit ya, istilahnya unit sepeda motor, saya bahas di sini khususnya untuk Honda, karena memang background saya banyak di sana ya. Perkembangan Honda ini kita bisa lihat di sini ya. Pertama mengenai sepeda motornya, kita tahu bahwa tahun 71 ada yang namanya C70. Modelnya seperti ini. Kemudian berkembang pada tahun 74 masuk Astrea ya, modelnya seperti ini. Kemudian mulai ini cc-nya kecil sih, 80 cc, 100 cc ya. Sampai dengan 1997 kita mengenalnya Supra X seperti ini masih di angka 100 cc. Nah, kemudian di tahun 2000, 2002, 2005 AHM mengeluarkan produk yang namanya Karisma dan Supra X 125. Ini udah masuk ke 125 cc. Dan di tahun 2005 juga, bulan Desember ini, AHM mengeluarkan produk sistem injeksi yang dikenal dengan Supra X 125 PJM FI. Di mana ini di Indonesia hanya merakit saja komponennya CKD untuk sistem injeksinya dari Thailand ya dan Jepang untuk yang Supra X 125. Nah, kemudian berkembangnya tuntutan teknologi sepeda motor, munculnya Matic di Yamaha dengan Nio, maka Honda pada tahun 2006 pun mengeluarkan produk Matic-nya yang disebut dengan Vario 110 ya, modelnya seperti ini nih. Kemudian tapi masih diimbangi juga dengan yang masih konvensional, termasuk BB pun ada Revo 100, Revo 110 ini modelnya sudah mulai berkembang, ini 2007, 2009 ya, masuk ke Indonesia ya, ataupun di launching di Indonesia. Nah, mulai 2008 berkembanglah perkembangan otomatis khususnya ada Beat, ada Vario, ada Speci lah, banyak banget ya, dengan teknologi yang sangat pesat, khususnya berkenaan dengan sistem injeksi. Kita mengenal dengan sistem CBS ya. Kemudian mengenal juga ini Combi Brake System, kemudian ABS, Anti-Lock Brake System, ACG yang dimana pada saat sepeda motornya tidak menggunakan lagi motor starter tapi multifungsi ya, alternator berfungsi sebagai starter juga. Kemudian dikenal dengan ISS, istilahnya idle apa ya? Idling stop system, sorry. Idling stop system untuk Honda, kalau di Yamaha dikenal dengan SSS, stop system ya. Ini yang Yamaha-nya. Kemudian kita juga mengenal remote ya untuk menentukan posisi setir motor di mana. Saat ini sudah berkembang juga mengenai smart key system baik Honda maupun Yamaha. Kemudian juga ada eco indikator untuk keiritan penggunaan bahan bakar, kita tahu. Kemudian di Yamaha juga ada yang namanya PPA, variable power actuating, dan juga ya saat ini sudah banyak yang dilengkapi dengan charging HP ya. Nah, kita sebagai peserta didik yang akan masuk ke dunia usaha, dunia kerja, tentunya selain menguasai sepeda motor yang konvensional, ya, bisa juga kita mesti mulai mempelajari teknologi yang tadi saya sampaikan, ya, mengenai injeksi, CBS, ABS, ACG, ISS, Smart Key System, dan yang lainnya.
Nah, supaya apa? Supaya kita nanti bisa bersaing pada saat kita memasuki dunia usaha, ya seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan sepeda motor yang ada di Indonesia, ya khususnya Yamaha pun sama pada prinsipnya ya, masuknya sekitar tahun 70-an juga di Indonesia. Nah, berikutnya setelah kita membahas mengenai perkembangan sepeda motornya, kita akan masuk ke prospek bisnis. Nah, tadi kita belajar mengenai sepeda motor masuk ke Indonesia, kemudian jenis-jenisnya. Nah, kita akan masuk ke prospek bisnis sepeda motor yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu kalau saya lihat setiap tahun bahwa ATP-nya mau itu Honda, Yamaha, Suzuki pasti dia akan launching model sepeda motornya ya. Tahun ini launching produk A, tahun ini produk B, bahkan mungkin dalam satu tahun bisa lebih dari satu produk ya. Dua, misal baik itu tipe Matic, bebek maupun Sport. Nah, saya ini dapat data dari IC pada tahun 2018 ya, penjualan sepeda motor di Indonesia itu mencapai angka 5,8 juta setiap tahunnya. Jadi banyak banget nih. Meskipun memang kalau kita lihat grafik 2019 ada penurunan kurang lebih ya 5% ya, tapi angkanya tetap masih mendekati angka ya 5 juta lebih gitu. Kalau lihat perkembangan di sini. Jadi ini adalah prospek bagi kita untuk istilahnya kita ngambil keahlian di bidang sepeda motor itu nggak salah gitu. Kenapa? Karena memang konsumennya banyak banget gitu ya. Ini di Indonesia aja setiap tahunnya nyampe hampir 6 juta ya, 6 juta unit setiap tahunnya. Nah, apabila kita lihat di Jawa Barat sendiri, saya lihat data tahun 2016 juga, 2018 mohon maaf, khusus untuk motor Honda aja dalam 5 bulan itu Januari sampai Mei 2018 ini penjualannya mencapai 463 unit. Jadi Honda setiap bulan itu menjual hampir 100.000 unit ya. Belum Yamaha, belum Suzuki gitu, belum Kawasaki ataupun yang lainnya ya. Kalaupun Honda memegang penjualan istilahnya market share-nya 50%, maka kalau Honda setiap bulan 100.000 unit, berarti dengan Yamaha, dengan Suzuki, sebulan itu bisa mencapai sampai ya 400 sampai 500.000 unit. Ya, banyak banget gitu. Ya, itu perkembangan yang dapat kita lihat dalam bisnis sepeda motor ini. Ya, nah ini adalah prospek usaha yang dapat kita ambil, baik kita untuk masuk ke dunia kerja di bengkel maupun kita untuk buka usaha. Ya, nah berkenaan dengan itu, maka untuk menjemput prospek ini ya dengan ratusan ribu unit setiap bulan ya di Jawa Barat ini ya tentunya kita mesti mempersiapkan siap nggak dengan prospek ini gitu. Dengan apa? Pengetahuan kita, keterampilan kita gitu ya. Jadi jangan sampai aduh nggak ada pekerjaan nih. Padahal kita bisa lihat ini adalah penjualannya gitu. Sepeda motor di Jawa Barat ini sangat tinggi. Apabila kita lihat bulan berikutnya atau tahun sebelumnya, ya 2017, 2016 itu pasti banyak banget, ya. Nah, sedangkan kemampuan bengkel resmi pun terbatas, biasanya hanya menerima sepeda motor yang baru 1 tahun gitu. 1 tahun pembelian biasanya masuk ke bengkel resmi. Tapi kalau memang sudah di atas 2 tahun, biasanya pasti akan masuk ke bengkel umum, ya. Tahun kedua, ketiga, keempat gitu. Nah ini prospek juga kalau bagi alumni di LPK Prima ini punya peranan ataupun keinginan untuk mengembangkan bisnis usaha di sepeda motor ini sangat menjanjikan. Tinggal bagaimana upaya kita untuk meyakinkan kepada konsumen bahwa kemampuan kalian dalam maintenance sepeda motor itu ya diakui sama konsumen gitu. Sehingga banyak konsumen nanti kalau suatu saat buka bengkel ya percaya ke kalian gitu untuk melakukan maintenance-nya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat prospek sekali lagi sangat menjanjikan ya dengan banyaknya unit yang masuk di wilayah Jawa Barat ini ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis bengkel yang ada saat ini kita bisa melihat dan memahami bahwa memang bengkel yang ada saat ini ya boleh dibilang hanya ada 2 jenis. Bengkel resmi ya, baik Yamaha ataupun Honda, saya angkat 2 brand ini ataupun bengkel umum ya seperti ini. Nah, memang bengkel resmi ada plus minusnya.
Plusnya dia istilahnya lebih dipercaya oleh konsumen, ya. Karena kalau ada Ahas ataupun bengkel Yamaha, konsumen udah yakin bahwa oh kualitasnya bagus nih, tempat servisnya nyaman gitu, ruang tunggunya nyaman, sehingga tanpa promosi banyak pun banyak konsumen yang datang ke bengkel resmi gitu. Apalagi didukung oleh jasa gratis servis untuk konsumen yang ke-1 ataupun kedua gitu kan. Saat ini mau Honda, Yamaha biasanya kalau konsumen yang beli motor Honda pasti ada jasa servis gratis dan oli untuk konsumen tersebut asal melakukan maintenance-nya di bengkel resmi ya. Itu kelebihannya. Bengkel resmi itu nggak usah promosi pun pasti masyarakatnya udah percaya, udah paham gitu ya. Hanya kadang hal lain juga yang menjadi kelebihan bengkel resmi itu memiliki manajemen SOP yang oke, yang baik gitu. Karena memang di ATPM-nya udah dibuat SOP-nya sehingga dari mulai konsumen datang sampai pulang itu ada SOP yang istilahnya yang baku gitu, yang mesti dijalankan oleh SDM yang ada di bengkel itu. Dan itu udah dijamin bagus gitu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Hanya mungkin salah satu hal yang bukan negatif ya, yang butuh upaya lebihnya, itu untuk bengkel resmi itu membutuhkan investasi yang sangat besar banget ya. Saya dulu juga pada saat buka Ahas, apalagi saat ini ya, buka Ahas itu selain tempat, itu minimal mesti ada 5 feet dengan investasi untuk alat, untuk kunci-kunci, untuk renov bangunan, ya hampir 500 juta mesti punya di luar tanah ya, di luar tanah dan bangunan itu ya. Nah, itu kan butuh investasi yang lumayan. Dan ya salah satu hal lain juga hanya menerima satu merek ya. Kalau Ahas hanya menerima Yamaha. Kalau Honda, kalau ya Yamaha, bengkel resmi Yamaha hanya menerima motor Yamaha. Kalau Ahas hanya menerima motor Honda, kayak gitu kan ya. Nah, itu salah satu halnya ya. Kemudian kalau bengkel umum, kelebihannya bisa menerima banyak brand, banyak merek, bisa Honda, Yamaha, Suzuki masuk semua ke bengkel umum. Kemudian investasinya pun ya terjangkau lah, tidak ratusan juta kayak bengkel resmi. Dulu saya merintis bengkel umum di Bandung, di luar sewa tempat ya sama gedung itu istilahnya punya uang 10 juta juga cukup. Bahkan mungkin awal itu 5 juta untuk satu box toolkit itu misal biayanya 2 juta. 3 jutanya untuk beli busi, oli, lampu yang beberapa pieces itu masih memungkinkan gitu ya. Atau kalian mau buka bengkel dengan cukup tambal ban sama ganti oli kan itu spare part 3 juta juga cukup gitu ya. Alatnya 2 juta cukup. Jadi 5 juta cukup. Dengan sewa tempat kalau per tahunnya misal 10 juta ya 15 juta sudah bisa jalan gitu untuk di bengkel umum gitu ya. Jadi peluangnya masih memungkinkan banget gitu untuk buka usaha di bengkel umum. Tapi di sini memang kita mesti memiliki manajemen yang baik ya, mesti punya pengalaman. Karena memang tidak ada ketentuan yang baku seperti di bengkel resmi, ada SOP-nya segala macam. Nah, nanti kita akan lihat juga hal-hal yang bisa kita ambil contoh bengkel resmi untuk diterapkan di bengkel umum ya. Yang pasti berdasarkan prospek tadi sepeda motor jualannya di Jawa Barat sangat tinggi, sangat banyak karena di Indonesia Jawa Barat ini paling banyak penjualan sepeda motornya ya dibanding luar Jawa. Bahkan dibanding Jawa Timur pun Jawa Barat paling banyak ya. Ini prospek banget buat kalian semua dalam mengembangkan bisnis sepeda motornya. Tinggal tadi bagaimana memanagenya, memiliki manajemennya supaya bengkel kita tumbuh dengan baik gitu. Itu yang mesti jadi catatan kalian pada saat mau merintis usaha ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah, ini lebih ke motivasi lah. Nah, saya yakin semua alumni pada saat ikut program mau PKK, PKW yang ada di lembaga pasti memiliki tujuan atau targetnya ya. Meskipun macam-macam tujuannya, ada yang ingin dapat ilmu pengetahuan aja, ingin dapat pekerjaan, ingin punya usaha dan yang lainnya. Nah, saya katakan di sini kita mesti punya pilihan hidup ya. Nah, pilihan hidup kita itu ya kita sendiri yang menentukan. Kita mau jadi apa? Misal di sini ya, kita mau jadi karyawan. Karyawan itu kan teknisi ya, mekanik. Ya silakan kalau tujuan kita mau jadi teknisi ataupun mekanik. Ya, silakan. Nanti setelah selesai pelatihan dengan sertifikat yang dimiliki, dengan kompetensi yang dimiliki, kalian bisa masuk ke bengkel resmi maupun bengkel umum untuk menimba pengalaman di sana sebagai
teknisi atau mekanik. Kemudian yang kedua, kalau pilihan kitanya mau naik level, kita bisa menjadi self-employed. Artinya kita bekerja sendiri gitu. Saya kasih contoh di sini, bidan. Bidan itu dia bekerja sendiri, maksudnya semua ditangani oleh dia gitu. Kalau ada pasien yang datang misal, pasti dia tangani. Tidak bisa diwakilkan kan. Dokter pun gitu, ada pasien yang datang nggak bisa diwakilkan sama yang lain. Nah, kalau di otomotif mungkin apa ya, contoh kecilnya kayak tukang tambal ban mungkin. Tukang tambal ban juga kan pada dia yang menyiapkan alatnya, dia yang melakukan tambal bannya, dia yang melakukan transaksi keuangannya, semuanya dilakukan oleh dia. Makanya pada saat dia sakit, tutup tambal bannya gitu. Ya, sama halnya kayak bidan. Bidannya lagi sakit atau pergi ke luar kota, ya kliniknya tutup gitu. Dokter pun gitu. Nah, kalian pun pada saat buka usaha tadi tambal ban, ganti oli yang karyawannya tidak ada, hanya kalian sendiri, yaitu masuknya self employed ya. Jadi kalau kalian nggak masuk ya tutup. Nah, tapi itu juga bisa jadikan pilihan setelah nanti kalian punya pengalaman, kalian bisa punya usaha gitu. Tadi buka tambal ban dan ganti oli ataupun nambah teman ya yang support satu gitu. Jadi berdua menjalankan usahanya. Nah, kemudian pilihan yang ketiga, kita bisa jadi pemilik bisnis, bisnis owner di sini. Ya kita punya bengkel, sama halnya kayak saya punya bengkel, baik bengkel resmi maupun bengkel umum. Ya cuman untuk bengkel resmi saya bukan pemilik tunggal, lebih ke invest ya. Nah kalau bengkel umum yang saya punya bengkel umum di Bandung, itu saya pemilik bengkelnya. Jadi saya bisa memantau, saya bisa menentukan siapa SA-nya, siapa mekaniknya, siapa bagian spare part-nya, siapa bagian adminnya gitu. Jadi punya bawahan ya, bisnis owner itu punya bawahan dan kita tidak mesti standby setiap saat ada di bengkel. Jadi yang menjalankan bengkel ada, kepala mekaniknya ada, bagian spare part-nya ada, dan yang lainnya. Ya, itu bisa seperti itu pemilik bengkel. Dan yang paling dalam tanda kutip enak ya investor. Investor itu yang punya duit gitu. Kita punya duit misal 200 juta, rekrut misal ada teman, kamu mau nggak buka usaha bengkel nih? Saya kasih modal 100 juta, tempatnya di sini. Kamu punya tim misal 3, ya 4 dengan kamu gitu. Jalanin nih, saya sewain tempatnya, saya siapin alat-alatnya, saya siapin spare part-nya, kamu jalanin bisnisnya. Itu investor gitu. Dan tiap bulan istilahnya si PIC bengkelnya mesti melaporkan hasil bisnisnya dan juga istilahnya ya menyerahkan hasil bisnisnya, istilahnya tiap bulan mesti transfer uang ke rekening si investornya segala macam. Jadi investor itu tahunya selesai aja, tiap bulan mesti ada uang yang masuk ke rekening dia gitu. Memang yang paling enak ini sih ya, mau tidak mau kalau kita jadi investor yang punya duit, ya nggak usah kerja banget, kerja capek-capek gitu, tinggal kita serahkan uang itu, yang lain yang ngejalanin. Istilahnya investornya jalan-jalan, ya bisnisnya bisa berjalan juga gitu ya. Gitu. Ya, memang mimpinya pasti semua juga akan poinnya ke sini, ke investor. Tapi untuk mencapai ini memang nggak gampang. Butuh upaya, butuh modal, butuh pengalaman, butuh ilmu yang memadai gitu. Nah, minimal saya sarankan kalaupun nanti kalian itu jadi teknisi, diawali jadi teknisi ya, kemudian punya usaha kecil-kecilan yang dijalanin semuanya sendiri nih, self-employed seperti ini, ujung-ujungnya bisa ke sini. Pemilik bisnis ya, punya bengkel. Udah punya bengkel 1, nambah jadi 2. Udah 2, nambah 3. Jadi semakin usia kita nambah, bisnis pun nambah gitu. Idealnya kan seperti itu ya. Jadi kita bisa mengembangkan potensi kita supaya istilahnya apa ya, masa depan kita menjadi lebih baik gitu. Jadi kita mesti memiliki tujuan tadi, target. Misal 2 tahun ke depan saya mesti jadi mekanik. 3 tahun ke depan saya jadi kepala mekanik. 5 tahun ke depan saya jadi kepala bengkel kayak gitu. Dan 10 tahun ke depan saya mesti jadi pemilik bengkel. Nah itu yang bagus gitu. Jadi tujuannya itu tumbuh gitu ya. Jadi tidak hanya udah saya mau cukup jadi mekanik pun gitu. Nah nggak bisa seperti itu. Karena apa? Tuntutan hidup itu banyak. Apalagi nanti suatu saat Anda punya keluarga yang mesti dinafkahi segala macam, nggak mungkin kan penghasilan cukup hanya 1 juta atau 1,5 juta. Kalau pengen penghasilan kita mencapai angka 2 juta, 3 juta, ya posisi kita juga mesti berubah. Asalnya tadi mekanik, ya jadi SA, jadi kepala mekanik,
jadi kepala bengkel, bahkan jadi pemilik bengkel gitu. Nah, tapi ujungnya apapun itulah pilihan hidup gitu yang mesti kalian tentukan. Saya mau jadi apa nih? Oke, saat ini menjadi teknisi. Tapi tadi 3 tahun ke depan saya jadi kepala mekanik, 5 tahun jadi kepala bengkel, 10 tahun jadi pemilik bengkel. Itu yang mesti dicamkan dari saat ini ya di tujuan kalian pada saat mengikuti pelatihan ini. Nah, next, setelah kita memiliki tujuan, tahap selanjutnya, nah, kita mesti punya alasan juga. Tadi ujung-ujungnya kan masa sih selamanya kita mesti menjadi pegawai, menjadi karyawan, pasti pingin sih memiliki usaha. Makanya di sini kalau kita mau usaha ada 3 alasan ya yang mesti kita lihat. Nah, pertama, alasan yang pertama sebaiknya usaha yang kita jalankan itu sesuai hobi, passion ya. Saya yakin kalian ikut program PKK ini karena hobi, passion di bidang otomotif. Nah, ininya udah pas nih, udah kena ya, udah ada. Biasanya kalau kita dijadikan bidang otomotif ini sebagai passion ataupun hobi, itu semangat juangnya, semangat untuk usaha, semangat kerjanya akan semakin baik. Karena ini hobi saya gitu. Bahkan istilahnya bekerja dari pagi sampai malam pun, karena ini hobi biasanya nggak masalah gitu ya. Dalam tanda kutip, nggak dibayar pun saya dapat ilmu, itu nggak masalah gitu. Kalau itu hubungannya dengan hobi. Dan ini yang sangat bagus gitu. Kita lihat pemain bola yang punya hobi ya, kayak siapa ya, Ronaldo segala macam, dia itu hobi dan fokus gitu ya, hobi yang menghasilkan uang gitu. Nah, gimana caranya kalian pun hobi bidang otomotif ini bisa menghasilkan uang dengan kalian bekerja ataupun usaha di bidang otomotif ini. Nah, yang kedua, alasan kita usaha itu mesti melihat peluang. Nah, tadi saya udah tunjukkan prospek bisnis di sepeda motor. Kita bisa lihat di Jawa Barat ini setiap bulan mungkin sekitar 300-400 ribu unit sepeda motor yang kejualnya. Satu harinya itu saya yakin di atas 7.000 unit ya jualan sepeda motor di Jawa Barat ini. Saya aja dulu pada saat kerja di Honda tahun 2012 ya, penjualan sepeda motor Honda setiap harinya itu di angka mencapai 4.000-an, 4.000 unit setiap harinya. Kalau digabung dengan Yamaha, Suzuki, Kawasaki, berarti setiap hari itu di Jawa Barat ini bisa menjual sampai 7.000 unit. Ya, saat ini mungkin udah lebih dari 7.000. Saya yakin mungkin tembus di angka 8.000 setiap harinya. Nah, itu adalah prospek peluang kalian untuk mengembangkan bisnis sepeda motornya. Tapi sekali lagi kuncinya bagaimana upaya kalian dalam mengambil peluang tersebut. Bisa nggak gitu ya? Supaya bisa gimana? Ya tadi, mesti memiliki pengetahuan, keterampilan, manajemen yang baik gitu. Nanti saya akan bahas sekilas juga ya, hal-hal yang mesti disiapkan pada saat kita mau merintis usaha ini. Nah, yang pasti jangan sampai kita usaha itu karena ikut-ikutan. Contoh gini, oh ada teman nih bisnis jual beli pulsa misal, maju, saya juga mau jual beli pulsa gitu. Padahal belum tentu teman mau maju, kita mah nggak maju, stuck gitu, nggak naik-naik gitu. Nah, karena apa? Jadi setiap individu itu beda-beda. Misal, oh ada teman nih jualan pakaian online di Tokopedia, di Shopee, maju, pesat. Saya pun ikut-ikutan. Nah, belum tentu kita akan sukses. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu seperti teman kita gitu. Nah, tapi kalau kita udah punya ilmunya, manajemennya udah punya, teknikalnya udah punya, nah kita bisa manfaatkan potensi kita ini untuk mengembangkan usaha kita gitu. Ya. Nah, jadi pesan saya di sini, kalau kita mau bisnis, wirausaha, lihat 2 hal ini. Peluangnya ada enggak gitu ya. Kemudian hal itu merupakan hobi ataupun passion atau bukan gitu ya. Nah, kalau peluangnya tadi di otomotif sepeda motor itu udah ada. Nah, dan saya yakin kalian pun ikut program PKK ini karena hobi, passion. Tinggal dimaksimalkan di sana. Bagaimana caranya peluang dan hobi bisa sejalan dan membuat kalian semangat untuk buka usaha gitu ya. Oke, itu yang menjadi motivasi bagaimana caranya kita mau merintis usaha. Meskipun tadi ya, tahapan-tahapannya apakah saya mesti jadi teknisi dulu ataupun kepala mekanik dan yang lainnya. Itu adalah proses yang mesti dilewatinya. Ya. Nah, next. Nah, begini ya. Syarat wirausaha itu apa sih? Nah, tadi kita udah lihat peluangnya ada, passionnya ada. Yang pasti niat mungkin ya. Nawaitunya, passionnya, niatnya. Kalau kalian punya niat, ingin punya usaha, tanamkan di hati, pastikan saya bisa mencapai itu gitu.
Nah, supaya niat itu terwujud, kalian punya usaha, maka ada 3 hal yang mesti disiapkan. Yang pertama ada sikap. Sikap itu ada 2 jenis ya, sikap mengenai personal, pribadi, dan kerja. Di sini, contoh, sikap disiplin, tanggung jawab, kreatif, kerjasama, komunikasi, inovatif, dan yang lainnya lah. Banyak. Hubungannya dengan perilaku kita. Itu sangat penting, dan itu menjadi modal yang utama. Karena apa? Sebagus apapun saya, narasumber yang lain, siapapun memotivasi kalian, oh kamu mesti disiplin kerja masuk jam 7 sampai jam 5. Oh kamu mesti tanggung jawab kalau dikasih tugas A, selesai siang ini jam 2, ya mesti selesai siang ini jam 2. Oh kamu mesti kreatif dalam usaha, jangan sampai gitu-gitu aja gitu. Mesti punya inovasi. Kemudian kamu pun mesti melakukan kerjasama dengan mekanik yang lain, dengan SA, dengan bagian spare part, dan yang lainnya. Dan lakukan komunikasi yang baik, khususnya dengan konsumen. Nah, sebagus apapun saya menjelaskan itu semua, tapi kalau pribadinya nggak muncul, nggak punya niat untuk melakukan inovasi perbaikan, sampai kapanpun nggak ada artinya. Ya, jadi maju mundurnya kalian ke depan akan jadi apa sangat ditentukan oleh niat di hati kalian. Mau nggak merubahnya supaya disiplin, tanggung jawab, kreatif, bisa komunikasi dengan baik, bisa kerjasama dengan baik. Nah, fokusnya di sana ya. Jadi sikap merupakan poin inti untuk kemajuan kita semua. Tanpa sikap yang baik, tidak akan ada yang sukses, tidak akan ada yang berhasil. Ya. Saya pernah ikut seminarnya Haritanu Sudibjo di suatu SMK, saya datang. Nah, saya lihat Haritanu Sudibjo ini yang punya RCTI, MNC ya, itu enak banget gitu. Pas datang ke lokasi, mobilnya juga saya sampai nggak tahu, yang pasti harga mobilnya di atas 1M, mungkin 2M ya. Harganya, kemudian ada pengawalnya 1-2 gitu, kanan kirinya ada yang bukain mobil, pada saat masuk pun ada yang nutupin mobil. Enak banget gitu. Tapi ternyata pas dia cerita itu, untuk mencapai ke sana itu nggak gampang. Kata dia perusahaan itu banyak banget, setiap hari itu dia bisa tidur itu di atas jam 12 malam. Ya. Dan bangun lagi jam 5 pagi. Itu setiap harinya kayak gitu. Kenapa jam 12 malam? Karena dia selain mengecek mengenai perusahaan-perusahaan dia, datang ke MNC, datang ke RCTI, datang ke hotelnya yang dia punya, banyak banget. Meeting dengan CEO-nya, dengan direkturnya, segala macam. Setiap hari itu ya, apalagi kemarin dia aktif di partai politik, kan kita tahu. Dia itu, kata dia, setiap hari itu ya 4, paling lama itu 4-3 jam lah setiap malam itu tidurnya itu. Ternyata nggak gampang ya untuk jadi orang yang sukses gitu kalau saya lihat di sini. Jadi mental kitanya mesti mental baja gitu, mesti siap dengan segala halnya gitu. Nah, setelah sikapnya kuat, ya niatnya kuat, disiplinnya kuat, tahap yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan dalam hal menjalankan usaha. Kalian mesti tahu dari mulai jenis-jenis usaha, misalnya contoh kecil, kita mau punya bengkel, kita mesti tahu kemana. Nah, pengetahuan itu sangat dipentingkan untuk memajukan pengembangan bengkel gitu ya. Nah, itu pengetahuannya. Kemudian kita juga mesti tahu poin-poin maintenance perawatan sepeda motor itu seperti apa. Nah, itu mesti kita pahami. Kemudian ketiga, prakteknya, keterampilannya ya. Jadi kayak tadi, kita tahu bahwa usaha itu mesti punya izin usaha, tapi kita nggak mau melakukan, nggak mau datang ke tetangga minta izin, nggak mau datang ke desa untuk minta izin. Kemudian udah kita lakukan, dapat izin usaha. Kemudian kita pun nggak mau jalan mencari tempat ataupun toko spare part yang paling murah itu di mana sih. Nah, terus ada info di kecamatan ini misal, ataupun di desa ini. Tapi kita nggak mau action, nggak mau praktek untuk datang ke toko itu, menanyakan harganya, belanja di sana, ya sama aja bohong gitu. Jadi keterampilan ini, praktek ini merupakan hal yang wajib dilakukan setelah kita mengetahui pengetahuannya gitu. Ya, jadi tadi 3 hal ini, sikap, pengetahuan, keterampilan ini merupakan suatu
kompetensi yang bisa dimiliki, harus kita miliki gitu untuk menjadi wirausaha. Ya, tidak hanya pengetahuan aja tahu, keterampilannya nggak bisa, atau hanya prakteknya oke, pengetahuannya nggak oke, ya sama aja. Ya. Jadi tolong di sini yang punya niat untuk wirausaha, punya bengkel, ya tanamkan di jiwa masing-masing bahwa itu merupakan tujuan hidup saya, pilihan hidup saya, dan siapkan juga sikap yang bagus, pengetahuan yang memadai maupun keterampilan yang memadai dalam menjalankan usaha bengkel ini. Ya. Jadi ini tolong diperhatikan. Kenapa? Saya juga buka bengkel itu nggak gampang. Saya pada saat dulu bekerja di Honda tahun 2005 sempat buka bengkel, tapi bukan saya yang ngejalanin. Saya hanya invest gitu ya, teman saya yang ngejalanin. Alhamdulillah 2006 tutup. Kenapa? Karena saya nggak tahu ilmunya gitu, pengetahuannya nggak tahu bagaimana cara memantau bengkel, ya. Kemudian apalagi prakteknya gitu. Nah, kemudian saya pun tahun 2014 pernah buka bengkel juga di wilayah Cimahi, Bandung ya, bengkel umum. Padahal itu sewanya lumayan, ya 1 tahunnya itu di atas 50 juta. Alhamdulillah ini pun 2 tahun tutup, dalam tanda kutip ya bangkrut gitu. Gak bisa menjalankan bengkel dengan baik. Kenapa? Karena saya tidak fokus, ya, tidak fokus dan percaya banget kepada SDM yang memanage bengkel itu, gitu. Saya banyak kegiatan di luar bengkel, isi pelatihan, jadi konsultan segala macam, bengkelnya keabaikan. Akibatnya apa? Setiap bulan bengkelnya tidak tumbuh gitu. Penghasilannya yang awalnya misalnya sebulan bisa sampai 40 juta, turun jadi 35, 30, sampai 20 juta, bahkan di bawah 20 juta. Akhirnya saya tutup bengkel itu. Karena bukannya untung, tetapi buntung gitu istilahnya. Ya. Jadi untuk buka bengkel pun ya mesti ada ilmunya. Ya. Nah, saya 2016 alhamdulillah punya bengkel juga di wilayah Buah Batu. Kemudian saya juga stay di sana. Saya juga rekrut tim yang lumayan memadai. Ya alhamdulillah sampai saat ini udah 3 tahun ya. Mau tahun keempat bisa tumbuh ya, bisa menutup gaji operasional karyawannya, bisa nambah istilahnya stok spare part. Yang awalnya saya ingat 2016 itu saya modal spare part hanya 5 juta ya di Bandung ini, dan saat ini sudah di angka hampir 50 juta. Berarti berapa persennya ya naiknya? Dari 5 juta jadi 50 juta ya mendekati 1000% istilahnya. Aset spare part saya. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya punya komitmen bahwa kalau bengkel menghasilkan anggaplah sebulannya 30 juta. Itu untungnya biasanya bengkel itu untuk bengkel umum di angka maksimal 40% ya dari 30 juta itu. Jadi sekitar 13 juta kalau kita dapat keuntungan omset 30 juta ya, keuntungannya itu di angka kurang lebih 13 juta. Ya, dari 30 juta itu atau sekitar 40% ya. Nah, yang 13 juta itu saya akan bagi-bagi, untuk gaji misal 6 juta. Berarti kan ada sisa 7 juta ya. Nah, yang 7 juta paling saya biasanya ngambil untuk hak saya. Gaji saya digaji 2 juta misal. Berarti saya ambil 2 juta. Untuk OPEX, operasional, ya buat listrik, buat sabun cuci, buat ATK, segala macam ya. Amplas, kayak gitu, hitungannya hampir 1,5 juta. Sisanya kurang lebih 3 juta, biasanya saya tambahin lagi ke spare part gitu. Dan meskipun untungnya di atas 15 juta, saya itu nggak pernah ngambil gaji, saya misal 2 juta, ya tetap jatah saya 2 juta. Lebihnya itu pasti akan saya tambahkan ke invest spare part, ke invest penambahan alat. Saya punya bengkel umum di Bandung nih, meskipun bengkel umum, alat khusus injeksi dari mulai HIDS untuk Honda, FIDT untuk Yamaha, pengecekan tekanan pompa injeksi, ya, alat untuk membersihkan injektor itu lengkap ada. Kenapa? Karena saya yakin bahwa alat yang memadai selain akan memudahkan teknisi mekanik bekerja, tapi akan meningkatkan kepercayaan konsumen ya yang datang ke bengkel. Meskipun pas kemarin masa pandemi memang ada penurunan omset, diakui aja. Sampai saya istilahnya on off, mekanik asalnya 1 hari 3 disetting jadi 2.
Tapi saat ini udah mulai tumbuh lagi, ya. Omsetnya istilahnya pas masa pandemi rata-rata sempat di bawah 1 juta, ya. Sekarang ya satu harinya udah di atas 1,5 lagi, ya. Udah mulai tumbuh lagi omsetnya, ya. Jadi memang sekali lagi sikap kita dalam pengelolaan bengkel, pengetahuan dan keterampilan ini merupakan hal sangat penting untuk mengembangkan usaha kita, ya. Jadi itu ya, kalian tolong jadi catatan juga sekali lagi. Pertama, memiliki niat yang yakin bahwa saya bisa memiliki usaha, kemudian didukung oleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, kalau nggak chat, silahkan di-unmute dan langsung tanyakan aja ya, supaya enak gitu. Oke, bisa dilanjutkan ya? Baik, Pak. Ya. Nah, kita akan masuk ke tadi kan, kalau kita udah menentukan usahanya mau usaha apa sih, usaha bengkel nih. Nah, tadi saya katakan kita memiliki pengetahuan dan keterampilan, mesti memiliki pengetahuan dan keterampilan dibanding sikap. Nah, saya di sini dikelompokkan ada 6 hal yang mesti kalian siapkan kalau mau merintis bengkel sepeda motor. Ya, saya yakin poin 1 mengenai technical skill dan technical knowledge, ya, maksudnya kemampuan teknis dan kemampuan pengetahuan mengenai sepeda motor, saya yakin udah kalian dapat lah. Selama di lembaga, di LKP Prima pasti sudah dikasih tahu. Oh, kalau tune up, poin-poinnya A, B, C, D. Prakteknya begini ya, cara nyetel klep gini, cara ganti kopling gini, cara ganti penbel gini. Kan pasti udah dipraktekkan ya, udah diketahui dan udah dipraktekkan. Cara ganti kanvas rem gini, cara ganti oli shock gini, kan gitu ya. Nah, poin 1 dan 2, saya yakin ini udah dipelajari oleh kalian. Tinggal dimaksimalkan. Ya. Nah, dimaksimalkan di sini apa? Lebih ke speed waktu kerjanya. Ya. Bagaimana caranya tune up yang biasanya misal selesai 1 jam lebih, bisa selesai di bawah 1 jam. Bagaimana ganti kanvas yang biasanya 20 menit, bisa selesai 7-8 menit. Nah, itu yang mesti ditingkatkan. Bagaimana misal service CPT yang awalnya bisa setengah jam, tapi bisa selesai dalam waktu 20 menit. Nah, kenapa itu mesti ditingkatkan? Supaya konsumen tambah yakin atas kompetensi yang kalian miliki. Ya. Kalau konsumen datang mau service CPT bisa nunggu 1 jam, mungkin datangnya hanya saat itu aja. Masa saya ke bengkel ini, masa saya ke mekanik ini, masa service CPT aja 1 jam lebih, gitu kan? Atau ada yang datang untuk ganti ban, setengah jam belum selesai misal ganti ban. Di tukang tambal ban aja ganti ban paling cuma 7-8 menit selesai. Ya. Nah, bagaimana kita meng-upgrade kemampuan kita, skill kita, pengetahuan kita dalam hal teknis ya di bengkel ini. Itu sangat penting. Termasuk pengetahuan dalam misal, kalau saya lihat di bengkel umum itu pasti konsumen itu suka nanya, Pak, bagusnya pakai oli apa ya? Servis itu misalnya MPX2, Yamaha Matic, pedal Matic atau apa. Nah, pengetahuan kita sebagai mekanik itu sangat penting untuk memberikan edukasi kepada konsumen. Contoh, konsumen motornya Beat, misalnya Beat FI. Dia mau ganti oli, nanya ke mekanik. Kang atau A, biasanya, saya pakai oli naon sih? Iya, kan gitu ya. Sebetulnya memang rekomendasi misal MPX2, tapi pas gitu di bengkel kita nggak ada MPX2, yang ada misal pedal Matic ya, misalnya itu. Apa yang dapat kita lakukan? Nah, peran pengetahuan kita di sini sangat penting. Kita bisa kasih edukasi kepada konsumen bahwa, Bu, mohon maaf, seharusnya memang untuk Beat itu MPX2, tapi MPX2-nya lagi kosong, ada juga pedal Matic. Nah, tapi kalau saya lihat, Bu, kualitas MPX2 sama pedal Matic itu sama. Dilihatnya dari apa? SAE-nya sama, Bu. Misal 10W30. Kemudian api servisnya sama. Pakai SL apa SJ gitu, saya lupa. Ya. Nah, kita tunjukkan ke konsumen bahwa oli ini pun bisa dipakai. Kualitasnya sama, yang membedakan hanya kemasannya gitu. Nah, itu kan kita dapat sampaikan apabila kita punya pengetahuan. Ya. Sehingga konsumen itu tetap mau transaksi, mau ganti oli di bengkel kita. Tapi kalau kita bilang, aduh ibu mohon maaf MPX2-nya kosong,
Selesai sampai di sana, pasti konsumennya pulang dan tidak jadi ganti oli di tempat kalian. Nah, makanya penting meyakinkan kepada konsumen bahwa pengetahuan yang kita miliki bisa menyebabkan konsumen mau transaksi dengan kita. Ya itu. Nah, setelah berkenaan dengan teknikal, hal ketiga yang mesti dikuasai adalah pelayanan, ya, customer service. Nanti akan saya bahas mengenai customer service ini terpisah setelah ini ya. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, kemudian dalam manajemen spare part, kita pun mesti paham betul dalam manajemen ini. Jangan sampai setiap konsumen datang, spare part-nya kosong. Setiap konsumen datang, spare part-nya kosong. Kan gitu ya. Ya, nanti dia tidak akan balik lagi ke kita. Ya, pasti dia akan malas ngapain ke bengkel gitu. Tiap nanya spare part-nya kosong kan kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, kita pun mesti paham mengenai marketing bengkel. Kita punya produk, kita punya spare part yang bagus, punya oli yang bagus, punya kemampuan perbaikan yang bagus, tapi tidak bisa menjualnya. Tidak bisa mengenalkan pada konsumen bahwa kita punya kompetensi itu. Itu pun sama gitu. Sebagus apapun yang kita miliki, mau jasanya, mau produknya, tapi kita nggak bisa mempromosikannya, tetap aja sepi bengkelnya. Ya, tidak akan maju. Ya. Nanti kita bahas juga mengenai marketing bengkel ini. Dan yang keenam adalah mengenai manajemen keuangan. Ya, punya beberapa alumni, istilahnya dulu dia alumni saya pada saat saya kerja di Honda, saat ini dia misal udah kerja di AHAS di atas 10 tahun. Kemudian dia resign, keluar dari AHAS buka usaha bengkel. Saya awalnya bangga, bagus kamu punya apa ya, keberanian untuk membuka usaha. Tapi pada saat 2 tahun kemudian saya ketemu lagi, dia balik lagi ke AHAS gitu. Saya nanya, bukannya kamu punya usaha gitu ya? Kok sekarang udah ada di AHAS lagi? Iya Pak, katanya. Tutup usahanya kan gitu ya. Nah, hal-hal yang menyebabkan usaha tutup itu banyak. Ya, tadi saya bahas ini 5 poin ini. Ternyata dia pun pengelolaan keuangannya bermasalah gitu. Makanya tadi saya katakan, kalaupun kita sebagai pengusaha bengkel tidak boleh semaunya ngambil uang bengkel. Ya, contoh, saya butuh uang buat adik sekolah misal. Oh, ada bengkel nih hari ini untungnya berapa? 300.000. Ya udah ambil gitu kan keuntungannya. Pas lihat di lacinya memang ada gitu untuk SPP adik misal kayak gitu. Kemudian ibu minta bantuan sakit misal ataupun apa ya, hal lain lah, butuh uang. Kita nggak melihat masalah uangnya cukup atau enggak. Oh, di bengkel ada, ambil uangnya. Nah, hal-hal itu yang akan menyebabkan bengkel kita tidak akan tumbuh dengan baik ya. Jadi kita mesti pilih mana hak kita dalam uang bengkel itu, mana yang bukan. Meskipun keuntungan bengkel sebulan misal 2 juta, 3 juta, tapi misal kita digaji 1 juta, ya hak kita 1 juta gitu ambilnya. Yang sisanya dibuat untuk pengembangan bengkelnya. Jadi jangan sampai, ada bengkel saya, misal untungnya 5 juta ambil semuanya. Bengkel saya untungnya 3 juta ambil semuanya. Nah, hal-hal seperti itu yang akan menyebabkan keuangan kita akan tidak seimbang dalam manajemen bengkel. Jadi kita mesti belajar untuk menggaji sendiri. Contoh ya, kalau di bengkel itu kan ada 3 komponen ya yang mesti jadikan catatan pengeluarannya. Pertama OPEX. OPEX itu contoh untuk listrik, untuk bensin, untuk sabun, untuk amplas, untuk apa lagi ya. Kemudian termasuk gaji pegawai di dalamnya, itu adalah OPEX. Ya. Nah, kita mesti untuk listrik, untuk pulsa kayak gitu. Oh, sebulan misal habisnya 5 juta. Penghasilan bengkel mau 7 juta, mau 6 juta, mau 10 juta, yang diambil ya mesti 5 juta gitu. Sisanya buat apa? Ditabung untuk pengembangan bengkel. Ingat ya, ditabung. Bisa nambah alat, bisa nambah spare part, ya. Atau kalau tuntutan konsumennya banyak, kita juga bisa mulai merintis nambah mekanik istilahnya. Bisa seperti itu. Jadi keuangan itu sangat penting. Ya. Jadi tolong sekali lagi, dalam wirausaha bengkel, 6 hal ini dijadikan catatan buat kalian yang memiliki rencana untuk membuka bengkel ya. Kemampuan dan pengetahuan tekniknya, cara melayani konsumennya, manajemen pengelolaan spare part-nya,
cara promosi bengkelnya dan manajemen keuangannya. Ya. 6 hal ini tolong jadi catatan. Nah, saya akan masuk ke beberapa poin yang saya tandain ini, yang poin ketiga, poin keempat, dan poin kelima ya. Jadi ini customer service, manajemen spare part, dan marketing bengkel. Kita akan masuk ke poin ke-1. Nah, dalam customer service ada tingkatan-tingkatan yang mesti kalian pahami ya. Jadi saya dulu pernah ikut pelatihan mengenai pelayanan ya di Honda. Memang mau itu jasa, mau itu produk, ada 4 tahapan yang bisa kita berikan kepada konsumen. Yang pertama yang disebut dengan basic, ya, dan yang kedua disebut dengan expected. Nah inilah yang disebut dengan satisfaction factor. Intinya konsumen akan puas apabila pelayanan kita mencapai tangga expected, ya gitu. Nanti apa itu basic, expected akan saya bahas. Ya. Nah tapi kalau konsumen puas itu belum tentu dia akan balik lagi ke bengkel. Ya, belum tentu. Oh, saya puas datang ke bengkel ini, bagus mekaniknya, kualitas kerjanya, misal spare partnya. Tapi saya nggak jamin dia itu akan 2 bulan kemudian datang lagi ke bengkel. Kenapa? Karena mungkin ada juga bengkel yang lebih baik dari kita gitu. Makanya kita mesti meningkatkan pelayanan menjadi tahap yang ketiga dan keempat, yaitu desired dan anticipated. Inilah yang akan mengakibatkan konsumen yang memiliki loyalitas tinggi. Ya, pindah kemanapun bengkel kita, dia akan datang ke bengkel kita. Contoh dulu saya pernah buka bengkel di Cimahi, bukan di Cimahi, di Cinunuk juga sempat buka bengkel. Kemudian saya buka juga di Buah Batu. Nah yang di Cinunuk itu ternyata datang juga ke Buah Batu gitu. Dia mungkin memiliki loyalitas yang tinggi gitu. Karena sudah merasakan pelayanan di bengkel yang saya miliki seperti itu ya. Oke, mohon maaf sebelum dilanjut Pak Eka, kita lanjut sampai jam 16 atau ada break sholat atau gimana ya? Dilanjut aja Pak. Lanjut aja Pak ya? Sampai selesai ya, tanggung ya. Siap Pak, siap. Oke, paling saya izin minum sebentar ya. Ya, gimana ya, Pak? Pak Tatang izin motong di tengah-tengah ini. Ya. Kita perlu dokumentasi untuk foto dulu Pak. Boleh, silakan. Ya. Bu Nur, ya. Bu Nur. Pak. Ya, punten dikondisikan siap di screen ya. Ya. Nah, teman-teman peserta, mohon kameranya di on. Teman-teman peserta bagi yang belum di on, mohon kameranya diaktifkan dulu. Sudah semua ya, diaktifkan ya. Sebentar Pak. Siap Bu, dicek dulu Bu. Berapa ini ya? 2 ya? Egi mana Egi? Siap. Egi kameranya di on dulu Gi. Ini sambil jalan nih. Kita perlu dokumentasi. Kemudian tolong kameranya diluruskan dengan wajah ya. Posisinya biar presisi ya. Hakim, Kim, kameranya Kim. Tengah jangan disimpan di bawah Kim. Nah, begitu sip. Gimana Bu Nur? Bentar. Siap Bu? Iya. Itu yang Ferry Ya. tangannya. Yang Ferry tangannya. Pertama serius dulu, rapi, kemudian nanti sambil salam kompeten. Oke. Itu yang Ferry bentar. 1, 2. Ini Araka, lihat ke depan dulu. Halo? Yang Raka belum, Pak? Seadanya dulu aja, Bu. Dulu aja, dapat, Bu. Ya, bentar. Diberi aba-aba, Bu. Ini nggak muncul. Nggak muncul apanya? Sebentar. Videonya nggak muncul. Ibu buat nangis. Iya.
Bu. Maaf sinyalnya lag. Server kayaknya server. Bu, mental terus, Bu. Pak, mental terus, Pak. Ditahan. Sebentar ya. Nah, sebentar mulai membaik. Sambil nunggu adzan. Ditunggu. 1, 2, Ya, nggak apa-apa. 3. Mohon ke kakak ya. Kakak ya. Bang Ibu. 1, 2, 3. Salam kompeten, satu tek lagi. Teman-teman tangannya di... Bentar Pak, ini di set dulu. Harus di main dulu. Berapa, Bu? Udah dapat belum? Siap, tahan sebentar. Oke. Ya, tag yang kedua. Teman-teman tangannya di atas. Salam kompeten, salam kompeten. Ini yang slide kedua. Tadi 1. Izin, Pak. Izin, Bu. Ya. Mental, Bu. Nah, baru masuk lagi. Yuk, teman-teman. 1. Tangannya. Herdiana. Heri Ibrahim. Salam kompeten. Kameranya dibalik, A. Apa-apa, seadanya aja. 1, 2. Oke. Siap. Alhamdulillah ya, untuk dokumentasi sementara udah dulu. Mungkinan karena waktu, Pak Tatang boleh dilanjut kembali, Pak. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Adik-adik semua. Oke. Kita akan masuk tadi ke penjelasan mengenai pelayanan kepada konsumen, itu dikenal dengan CS, Customer Service ya. Nah, tadi ada 4 tahapan, 4 jenjang untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen, supaya konsumennya loyal terhadap bisnis kita, kepada bengkel kita. Nah, saya akan jelaskan. Tahap pertama adalah basic. Nah, basic ini adalah poin-poin yang sangat mendasar buat konsumen, di mana tanpa hal tersebut tidak bisa terjadi transaksi di bengkel. Pertama, SDM, yaitu mekanik. Kedua, peralatan bengkel. Dan ketiga, spare part. Nah, jadi kalau kita ingin buka bengkel, berarti kan mekaniknya mesti ada, kunci-kuncinya mesti ada, dan spare part-nya mesti ada. Nah, 3 hal itu wajib ada istilahnya kalau kita mau buka bengkel. Ini yang disebut dengan basic. Masalah kualitas layanan, masalah spare part-nya lengkap atau enggak, masalah kunci-kuncinya bagus atau enggak, itu urusan belakangan lah. Tapi 3 hal ini mesti ada. Satu aja enggak ada, pasti konsumen tidak akan jadi servis ke bengkel kita. Misal, mekaniknya ada, alatnya ada, spare part-nya enggak ada, ya udah pulang, konsumennya enggak jadi. Atau spare part ada, mekaniknya ada, oh kuncinya enggak ada. Misal untuk membuka khususnya contoh, membuka bearing CPT, tutup CPT, kan itu butuh alat khusus ya. Ternyata nggak ada alatnya, ya udah selesai gitu. Nah, apabila kita tidak bisa memenuhi kebutuhan basic, ya otomatis bengkelnya tidak akan tumbuh, tidak akan dipercaya konsumen. Jangankan konsumen puas, di sini pasti konsumen nggak puas gitu. Makanya penuhi 3 hal ini. SDM-nya mesti ada, peralatannya mesti ada, spare part-nya mesti ada. Ya. Kemudian yang kedua, expected. Expected itu adalah hal-hal yang semestinya didapat oleh konsumen dan ini umum gitu, di bisnis lain juga ada gitu ya. Contoh, setelah 3 hal SDM tua dan spare part ada,
maka yang namanya 5S, senyum, salam, sapa, pelayanan kita itu wajib gitu ya. Ada konsumen disambut, wilujeng enjing Pak, Bu, selamat siang Pak, Bu, kan kayak gitu ya. Senyum kayak gitu, itu 5S-nya. Kemudian ada ruang tunggu, ada tempat duduk ya yang mesti ditempati konsumen. Kemudian juga speed, tadi saya katakan sebagainya. Tune up biasanya di bawah 1 jam. Jangan sampai tune up kita melebihi 1 jam gitu ya. Nah, itu merupakan hal umum yang sebaiknya didapat oleh konsumen dan diberikan oleh pihak bengkel. Nah, apabila kita bisa melakukan 2 hal ini, basicnya terpenuhi, expectednya terpenuhi, maka konsumen akan puas atas pelayanan kita. Tapi tadi saya katakan, belum tentu puasnya ini 2 bulan, 3 bulan ke depan, dia balik lagi ke bengkel kita. Supaya balik lagi, maka kita mesti punya pelayanan tahapan yang ketiga, yaitu desired. Nah, desired itu apa? Hal-hal yang konsumen itu inginkan, tapi tidak semua bengkel itu menyediakan. Contoh, setelah tadi basic expected terpenuhi, di bengkel kita itu ada diskon. Misal sekarang itu kan di bengkel resmi, itu khususnya untuk ojek online itu dapat diskon jasa 25% dan spare part berapa ya? 3 atau 5% gitu. Ya, itu. Ya, jadi konsumen itu pengen ada promosi, diskon biasanya. Kemudian ada untuk minum, ada air minum disiapin. Kemudian juga bisa booking service, itu contoh-contohnya. Jadi ada layanan lain selain basic dan expected ini. Ya, jadi poin-poin promosi pun banyak banget jenisnya. Nanti bisa kita lihat ya di penjelasan berikutnya. Nah, apakah cukup ini? Nah, mesti ada tambahan lagi kalau kita ingin diakui oleh konsumen, yaitu tahapan yang paling tinggi, yaitu unanticipated. Artinya sesuatu yang kejutan, surprise bagi konsumen. Ya, contoh, ada konsumen datang ke bengkel, kebetulan saat itu kita tahu ulang tahun, kita kasih ucapan selamat, kasih diskon, gratis jasa, seperti itu. Ya, itu kan nggak nyangka. Wah, ada khusus nih buat saya gitu kan. Atau kita ngasih souvenir apa ya, misal untuk hari ibu. Nah, setiap ibu-ibu yang datang ke bengkel bawa motor matic, servis, kita kasih sembako misal. Kan itu setahun sekali ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh konsumen tapi didapatkan oleh konsumen. Nah, apabila kita bisa melakukan 4 tahapan ini, saya yakin bahwa bengkel itu akan mendapatkan perhatian yang lebih dan konsumennya akan memiliki loyalitas yang tinggi. Nah, bentuknya silahkan. Nanti kalian bisa lakukan apapun ya. Yang pasti itu pelayanan yang baik. Ya, pelayanan yang membuat konsumen tambah puas, tambah yakin, tambah percaya terhadap bengkel kita. Nah, bisa jadi dari masalah kualitas spare part, bisa jadi dari diskon, tadi saya katakan ya, bisa jadi dari pembelian apa. Saya di bengkel kemarin itu melakukan suatu promo, contohnya konsumen yang sudah servis dan ganti oli 2 kali di bengkel umum saya dapat sembako minyak yang 500 cc kayak gitu. Di bengkel saya seperti itu ya. Dan saya bikin yang namanya kartu servis gitu. Setiap datang servis ganti oli dicap kayak gitu kan. Nah, itu akan mengikat konsumen untuk datang lagi ke bengkel seperti itu ya. Itu poin-poin dari pelayanan ataupun CS-nya ya. Kemudian, nah manajemen spare part. Nah, dalam spare part pun kita mesti benahi. Pertama adalah display. Display itu tampilan. Kalau kita nyimpan spare part, nyimpan oli di mana, nyimpan ban di mana, nyimpan kanvas rem di mana, nyimpan busi di mana, itu mesti ditata sebaik mungkin supaya menarik buat konsumen. Kalau di bengkel resmi kayak di Ahas ya sudah ada SOP-nya, sudah ada ketentuannya. Jadi enak ya, kita bisa lihat di sini nih. Ahas itu rapi, ditata, bersih gitu kan. Nah, tapi di bengkel umum pun bisa sebetulnya. Tinggal ditata dengan baik, kelompok oli di mana, kelompok baut-baut di mana, kelompok busi di mana, silakan ditata dengan baik. Ya. Tujuannya apa? Supaya memberikan kesan positif konsumen dan mau masuk ke bengkel kita, mau nanya ke bengkel kita gitu. Jangankan spare part ya, kita aja lihat di pinggir jalan yang jualan mangga, misal buah-buahan, biasanya ditata sedemikian ke atas kayak gini ya. Jadi dibersihin, dilap, jadi bersih gitu. Jadi enak melihatnya pun.
Nah, spare part pun mesti seperti itu. Ditata dengan baik ya. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua, nah kita mesti memiliki catatan stok spare part ya. Mana spare part yang tiap hari laku, mana yang seminggu sekali lakunya, mana yang sebulan sekali lakunya. Yang pas moving, middle, dan slow moving istilahnya ya. Pas moving kan kayak busi, oli, kanvas, itu biasanya masuknya pas moving. Tiap hari ada penjualan. Kayak penbel, kemudian lantai keteng, itu masuknya middle, slow moving ya. Gitu. Terus kopling, misal ya, kopling, part kopling, kanvas kopling istilahnya ya. Apalagi piston, itu masuknya yang slow moving. Nah, di sini kita mesti pandai-pandai. Kalau yang pas moving berarti stoknya masih banyak. Oli, misal MPEG 2 minimal setiap hari itu mesti ada 10 pieces. Yang mau matic juga sama. Karena matic itu penjualan paling tinggi kan, kebutuhannya paling tinggi. Tapi kalau misal CPT, ya CPT 2 item juga cukup. Untuk beat, untuk vario, untuk mioje, itu stoknya mesti ada. Kalau untuk yang kayak piston, katup, kita nggak nyetok pun nggak apa-apa. Karena itu belum tentu sebulan sekali pun ada yang nanya, ada yang jual, mau membeli itu gitu ya. Jadi kita lebih fokus aja ke pas moving yang setiap hari laku dan setiap minggu ada yang laku, itu aja. Kecuali kita udah punya modal spare part yang baik gitu ya. Nah itu silahkan gitu. Yang lambat penjualannya, yang slow moving pun bisa ditambah ya. Gitu. Termasuk saingan udara kan tinggi juga ya, kanvas rem juga tinggi penjualannya, itu masuknya di pas moving. Nah, berkenaan dengan stok pun kita mesti tahu supplier spare part yang murah itu di mana sih. Jangan hanya satu toko, kita mesti punya 2, 3, atau 4 toko gitu, cadangan. Jadi kalau di toko A, kebutuhan spare partnya nggak ada, bisa pindah ke toko B gitu. Soalnya setahu saya, si toko menjual spare part itu untuk ke konsumen langsung dan ke bengkel harganya beda. Ya, saya aja kalau beli MPEG 2 ya, kan harga beli itu biasanya di angka 38.000 ya saat ini untuk bengkel. Kalau ke konsumen kan sampai 45.000 kalau konsumen langsung gitu ya. Jadi untungnya bisa 6 sampai 7.000 untuk satu MPEG 2 itu ya. Nah, kayak gitu. Oke, satu lagi berkenaan dengan manajemen spare part adalah catatan penjualan dan pembelian spare part. Tadi kita displaynya udah bagus, ditata dengan baik, kemudian catatan stok spare part pun ada. Nah, tolong mengenai penjualan dan pembelian spare part pun mesti didata. Ini sebetulnya nyambung dengan stok. Ya. Nah, kalau stoknya itu bagus, kita kan bisa tahu, oh bulan ini kita belanja spare part sekian puluh juta, penjualannya sekian puluh juta juga. Kita masih punya data. Ya. Buat apa? Jadi laporan penjualan ini akan memberikan kontribusi terhadap penentuan stok. Kalau saya biasanya dalam setiap bulan itu akan dilihat yang penjualannya di atas 10 unit itu produk apa saja. Yang penjualannya di atas 15 unit, 15 pieces itu apa saja. Nah itu sebagai catatan bahwa buat bulan depan saya stok itu mesti di atas angka yang terjual. Gitu ya. Karena apa? Kayak beli minyak pelumas, MPEG 2 yang beli 5, 10, beda harganya dengan 1 dus. Ya. Kalau kita bisa beli 1 dus, 2 dus, biasanya diskonnya lebih gede dibanding hanya satuan gitu. Atau hanya 5 pieces, 10 pieces, kayak gitu. Ya. Nah, pembelian jumlah yang banyak itu kan kita akan dapat dari ini, laporan penjualannya. Oh, bulan ini sekian 10 pieces yang lakunya seperti itu. Ya. Jadi di manajemen itu intinya sekali lagi, kita mesti punya pencatatan stok yang baik, laporan penjualan pembelian spare part yang baik, punya supplier spare part yang cocok harganya ya, dan mendisplay spare partnya, memajang spare partnya dengan lengkap supaya menarik konsumen untuk datang ke bengkel ya. Itu. Nah, untuk di manajemen spare part. Kemudian yang ketiga, saya akan masuk ke manajemen marketing bengkel. Tadi saya katakan ya bahwa sebagus apapun produk kita, ya jasa kita jago servis, kita jago turun mesin, spare partnya lengkap. Tapi kalau tidak ada konsumen yang tahu, percuma. Tidak akan ada yang datang ke bengkel. Ya, makanya kita mesti belajar untuk marketing bengkel. Bagaimana mempromosikan bengkel kita supaya dikenal oleh konsumen. Apalagi saat ini
tidak hanya tatap muka ataupun online ya, offline ya. Masih banyak media-media yang digunakan untuk promosi online ya. Saya juga bengkel ada Instagramnya, ada Facebooknya gitu kan, ada lokasinya ya, Google-nya, misalnya lokasi bengkel ke Google Business segala macam. Nah, bisa dimaksimalkan promosi yang online-nya. Tapi saya berbicara di sini yang offline dulu ya. Pertama mengenai marketing bengkel, sebetulnya ini hubungannya dengan apa yang mesti kita lakukan. Nah, yang pertama, tadi saya katakan bahwa dalam pelayanan basic yang namanya SDM, alat, dan spare part itu sangat penting. Nah, ini pun ada hubungannya dengan bengkel ya. Dalam marketing bengkel, kita harus memastikan pertama, produk kita ini sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, produk bengkel apa? Ya dua intinya ya, jasa maintenance dan spare part. Kalau jasanya bagus, artinya setiap konsumen yang datang ke bengkel untuk melakukan maintenance ataupun perbaikan ataupun ada masalah teknis, mogok motornya segala macam, kita wajib menyelesaikan permasalahan konsumen itu. Jangan sampai ada konsumen, misal gabet nih motornya, ya pas digas bermasalah. Kemudian kita nggak mampu membereskannya, ya otomatis kita tidak bisa melayani produk tersebut dengan baik. Pada akhirnya apa ya, konsumen kecewa gitu. Ya, jadi pastikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, jasa perbaikannya dan spare part-nya itu mesti ada, mesti memadai. Misal spare part-nya ada, tapi kita nggak bisa masangnya, ya sama aja. Ya, kita tidak bisa mempromosikan bengkel kita kalau kita tidak siap dengan kemampuan yang kita miliki dan ketersediaan spare part yang kita miliki. Jadi kita mesti kompeten tidak hanya dalam maintenance, tapi dalam penggantian spare part juga, ya seperti itu. Ini mesti jadi catatan, ya supaya bengkel kita dipercaya konsumen. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke SDM, mekaniknya nih, jasanya. Ini hubungannya sebetulnya dengan jasa, yang poin 1 ya. Jangan sampai tadi mekanik di sini tadi ada 2 hal, ya. Pertama, kemampuan dia menyelesaikan masalah teknis ataupun kebutuhan konsumen, ya. Mohon di mute dulu untuk Sandi ya, supaya nggak berisik. Nah, kemudian pastikan mekanik ini memiliki kemampuan yang memadai. Setiap tadi konsumen yang datang mengeluhkan sepeda motornya, kita bisa menanganinya dengan baik, ya. Jangan sampai, saya pernah ngalamin nih, salah satu bengkel saya yang di Cimahi, kenapa tutup? Tadi saya katakan permasalahan utamanya di SDM. Ya, SDM itu siapa ya? Mekaniknya gitu. Jadi suatu ketika ada konsumen datang ke bengkel untuk ganti oli motornya Vario 110 yang lama. Saya masih ingat, itu datang sekitar jam 3-an dia datang ke bengkel. Hanya untuk melakukan penggantian oli mesin. Sama mekanik saya ya seperti biasa diganti olinya. Nah, besoknya sekitar jam 8 lebih sedikit konsumen itu datang lagi ke bengkel. Mengeluhkan kondisi sepeda motornya yang netes oli. Ya. Jadi dia bilang pada saat pagi mau berangkat kerja, dia melihat di lantai rumahnya itu ada tetesan oli dari baut pembuangan. Gitu. Dia datang lagi ke bengkel. Intinya apa? Berarti ya kualitas pekerjaan mekaniknya kan bermasalah tuh. Apakah dia kurang kencang atau apa gitu. Saya juga nggak tahu. Nah, pada saat itu datang ke bengkel, kalau saya nggak full ngikutin dari awal. Yang pasti si mekaniknya dia membuka lagi bautnya. Awalnya mau mengencangkan bautnya tapi nggak kencang-kencang. Akhirnya dilepas pakai seal tip dipasang. Tapi ternyata masih nggak kencang. Ya. Pas dicek lagi, ternyata yang bermasalah itu adalah si blok mesin, dudukan tempat baut olinya itu ada pecah, retak sedikit. Ya, sehingga olinya lembes gitu ya. Nah, pas dikonfirmasi ke konsumennya nggak mau tahu. Yang pasti kata dia asalnya nggak netes, sekarang jadi netes gitu. Nah, permasalahannya mekanik juga, pas saya tanya, memang pada saat ganti oli, katanya kemarin itu si baut olinya ketutup tanah. Jadi pada saat dibuka pun nggak begitu susah katanya bautnya.
Hanya permasalahannya mekanik itu tidak menyampaikan hal itu kepada konsumen. Akhirnya apa? Mau tidak mau pihak bengkel mesti melakukan perbaikan apa? Menurunkan mesinnya, mengelas box mesinnya, kemudian mentap lagi, ya, mengganti bautnya. Yang awalnya untungnya cuma 5-6 ribu, jadi minus 140 ribu. Untuk apa? Untuk proses pengelasan, dilas lagi, kemudian untuk bikin tap yang baru, itu belum termasuk jasa si mekanik menurunkan mesin. Nah, jadi di sini hati-hati ya. Kualitas SDM sangat menentukan pelayanan kepada konsumen. Kalau kita tidak peka, tidak hati-hati, tidak melakukan cek and recheck terhadap pekerjaan, akibatnya bukannya untung, tapi bisa merugikan pihak bengkel itu sendiri. Ya, jadi hati-hati. Ya. Nah, bahkan saya pun sempat melakukan cek kepada mekanik saya. Ya, pada saat itu saya punya teman, kamu datang ke bengkel saya, coba cek kemampuan mekanik saya seperti apa. Nah, besoknya saya ketemu sama teman saya. Udah, gimana servisnya? Udah. Cuman aneh, asalnya enak. Motor saya setelah diservis jadi nggak enak katanya. Dia pada saat itu pakai motor sport ya, saya masih ingat. Kan saya aneh. Kok? Kenapa gitu? Berarti kan ada sesuatu nih di kualitas mekaniknya. Nah, kalian pun mesti pastikan kualitas kerjanya bagus sehingga dipercaya konsumen. Agar apa? Dia mau balik lagi ke bengkel. Intinya itu gitu ya. Makanya pada saat mau buka bengkel, pastikan kemampuan mekaniknya itu mesti oke ya. Tidak ada konsumen yang kecewa atas kualitas pekerjaan kita. Nah, berikutnya ada tempat. Nah, tempat ini mau tidak mau, kalau bengkel itu mesti yang lokasinya mudah dijangkau. Ya, mudah dijangkau sama konsumen. Ya, mesti di jalan, di pinggir jalan, mau tidak mau. Kecuali kalau kalian mau jadi teknisi online. Saat ini ada namanya aplikasi Ortek maupun Bemo, bengkel mobile, ya, yang berminat nanti bisa gabung di sana. Ya, Anda nggak punya tempat pun nggak apa-apa, tapi punya peralatan dan seragam yang menunjukkan Anda sebagai teknisi dari mekanik online ini ya, yang hampir sama kayak Gojek, kayak Grab gitu. Sekarang itu udah ada, ya. Jadi kalian nggak nunggu pesanan aja. Nah, kalau yang seperti itu memang nggak butuh tempat yang bagus lah, yang di pinggir jalan, yang luas nggak usah. Nah, tapi kalau kita mau punya bengkel yang offline-nya bagus, online-nya bagus, ya tentu mesti memiliki tempat yang memadai. Nah, tempat ini memang sangat penting ya untuk menentukan konsumennya itu mau datang ke bengkel atau enggak. Makanya hal yang mesti diperhatikan adalah lokasinya. Lokasinya aksesnya mesti mudah dan dekat pusat keramaian. Contohnya apa? Dekat sekolah, dekat tempat jualan mall kayak gitu ya. Kemudian bisa juga lokasinya dekat rumah sakit ataupun apapun lah. Yang pasti banyak kerumunan di sana, ya. Dekat perguruan tinggi kayak gitu ya, dekat pasar segala macam. Nah, tempat-tempat yang seperti itu yang akan memungkinkan konsumen mau datang ke bengkel kita karena dekat gitu ya, gitu. Dan tentunya di tempat ini Anda mesti tata dengan baik. Mesti ada penunjuk bengkelnya, mesti ditata tadi spare part-nya supaya pas konsumen lewat itu melihat ke tempat Anda gitu. Nah, makanya kalau kalian mau buka bengkel, saya dulu sempat melakukan evaluasi. Saya duduk di lokasi yang akan saya sewa tempatnya itu, lihat jumlah unit motor yang lewat. Biasanya pagi ya, cukup dari jam 6:30 sampai jam 7:30. Kenapa mesti jam seperti itu? Karena kebanyakan orang itu aktivitasnya di sana. Ada yang pergi mengantarkan anak sekolah, ada yang pergi bekerja, segala macam. Jadi saya standby di depan calon bengkel saya, gitu pada saat itu selama 1 jam. Ingin melihat berapa banyak sih sepeda motor yang lewat di depan bengkel saya. Di bengkel yang saat ini nih, yang di Buah Batu aja saya dalam waktu setiap 10 detik itu ya lebih dari istilahnya hampir lebih dari 10 unit yang lewat ya. Kalau saya lihatnya mau sepeda motor yang lewat, mau orang yang jalan kaki, mau mobil yang lewat, saya hitung. Kenapa? Karena itu adalah konsumen yang biasanya lewat ke tempat saya dan itu dijadikan calon konsumen. Kan gitu ya. Kemudian untuk memastikan motornya tipe apa aja sih, saya pun akan catat
Apakah Honda, apakah Yamaha, apakah Suzuki yang paling banyak itu. Kenapa? Karena itu dalam menentukan stok spare part yang mesti saya siapkan. Sehingga olinya, businya, lampunya, saringannya itu mesti sesuai dengan motor yang banyak lewat di depan bengkel saya. Kayak gitu ya. Jadi pastikan lakukan analisa dulu ya. Tempatnya dalam lingkungan yang banyak dilewati konsumen. Kalau yang open ini. Ya. Nah berikutnya, poin keempat adalah harga jual. Ya. Nah, dalam menentukan jasa servis, harga spare part, kalian mesti survei di bengkel yang dekat-dekat lokasi yang akan dibuka. Jadi jangan menentukan sendiri nih. Kalau terlalu murah, capek juga kita ya kerjanya. Mahal pun nanti nggak laku di komplain konsumen. Jadi pastikan harga jual jasa dan spare part-nya ngikutin perkembangan bengkel yang sudah ada. Kalaupun kita mau lebih, harganya dinaikin. Kayak bengkel saya sih sebetulnya dinaikin. Saya harga servis, kalau saya lihat di bengkel umum dekat-dekat bengkel saya, radius 200 meter, 300 meter dari saya, ada bengkel umum juga. Harga jasa servisnya paling di angka 30 sampai 40 ribu. Kalau di saya, harga servisnya 45 sampai 60 ribu. Lebih mahal. Akui aja. Kenapa saya lakukan itu dan konsumen ada? Karena saya mengakui bahwa bengkel saya memiliki peralatan yang memadai. Sampai untuk ngecek putaran mesin saya ada. Scannernya ada. Di bengkel yang lain, saya hampir keliling di Bandung. Ya, bengkel yang memiliki RPM untuk ngecek putaran mesin, bengkel umum itu dari total banyak mungkin nggak nyampe 10%. Ya, sedikit. Ya. Nah, bengkel saya salah satunya yang fasilitasnya memadai sehingga harga jualnya pun saya bedain lebih tinggi dibanding bengkel umum yang lain. Nah, berikutnya adalah promosi. Ya, tadi saya katakan, promosi itu bisa online saat ini ya dengan dia Instagram, dengan Facebook, dengan Google Business, dengan WA gitu, apapun lah. Itu yang online. Atau offline. Offline itu tadi dengan ngasih diskon. Saya sempat yang ulang tahun datang ke bengkel saya gratis jasa servis. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang datang ke bengkel 2 kali servis dan ganti oli dapat sembako kayak gitu. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengikat konsumen agar mau datang ke bengkel kita, ya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa 6 hal ini, produk, people, price, dan promotion itu dalam rangka melayani konsumen. Ingat ya, ujung-ujungnya pasti konsumen. Pastikan produknya, SDM-nya, promosi yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kalau konsumen kita kebanyakan perempuan, ibu-ibu, ya stok spare part, kemudian pekerjaannya apa, itu yang mesti disiapkan. Ya, gitu. Kalau misal konsumen kita kebanyakan ojek online, hati-hati, biasanya ojek online mah banyak tuntutannya, pengen minta diskon lah, pengen ya banyak potongan segala macam. Ya kita pun mesti menyesuaikan. Ya, karena dia datangnya tidak 2 bulan sekali, kadang tiap bulan datang gitu ojek online itu. Meskipun untungnya misal tune up ke yang lain, saya ojek online itu cuma dipungut 30 sampai 40 ribu. Kenapa? Karena dia rutinitasnya banyak gitu. Tidak 2 bulan sekali datang ke bengkel sayanya, hampir tiap bulan dia datang gitu. Jadi untungnya saya ngambil sedikit pun nggak apa-apa. Karena apa? Dia akan sering lagi datang ke bengkel saya. Seperti itu. Ya. Nah, istilah marketing bengkel ini dikenal dengan konsep 5P dan 1C. 5P itu ya, produk, people, price, promotion, C-nya konsumen. Ya, ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan bengkel kita atau marketing bengkel. Ya. Baik, berikutnya, nah masuk ke budaya kerja nih. Budaya kerja ini saya mungkin agak cepat sedikit ya, waktunya tinggal 15 menit lagi. Nih. Iya Pak, siap. Ya, di budaya kerja pasti hubungannya dengan SOP. Ya, saya di sini berkenaan dengan SOP, ingin menyampaikan bahwa di bengkel resmi maupun bengkel umum sebaiknya memang punya SOP khusus ya. Hanya mungkin di bengkel resmi saya ini ambil SOP yang ada di bengkel resmi. Pertama, di bengkel resmi itu ada yang namanya SA. SA itu tugasnya menyambut konsumen, menanyakan kebutuhan konsumen, melakukan pengecekan awal sepeda motor, memberikan estimasi waktu dan biaya, serta mengisi form WO ataupun form SA. Nah, peranan SA sangat penting untuk meyakinkan konsumen mau datang ataupun transaksi di bengkel kita. Nah, setelah kita
melakukan identifikasi terhadap kebutuhan konsumen dan konsumen pun udah setuju dengan waktu pengerjaan dan biayanya, maka data tersebut akan dicatat oleh bagian admin. Ya, admin akan mencatat tipe motornya, nama konsumennya, nomor HP-nya apabila ada, dan menyiapkan nota pembayarannya ataupun fakturnya atau kwitansinya lah. Ya. Nah, kemudian setelah itu bagian spare part akan menyiapkan spare part yang dibutuhkan. Misal mau ganti oli sama kanvas. Jadi bagian ini, ya counterpart ini dia akan menentukan ataupun menyiapkan spare part sesuai dengan kebutuhannya. Ya, seperti itu. Nah, setelah disiapkan, langkah selanjutnya adalah CSA akan menyerahkan unit motornya ke mekanik dan mekanik pun akan mulai mengerjakan sepeda motornya sesuai dengan perintah yang ada di POM WO ini ya, di POM WO nih. Ya. Di WO-nya misal tune up dan ganti kanvas, ya udah itu yang dilakukan oleh si mekanik, tune up dan ganti kanvas. Setelah selesai tune up dan ganti kanvas, maka akan dilakukan pengecekan oleh kepala mekanik. Ya, pastikan hasil kerja mekaniknya bagus, baut-bautnya udah kencang, tekanan anginnya sudah sesuai, RPM-nya udah sesuai, baut-bautnya udah kencang. Nah, itu dilakukan oleh kepala mekanik. Tapi apabila ada permasalahan, contoh pada saat mekanik tune up, ternyata lihat businya udah jelek nih, dia akan konfirmasi ke bagian SA nih si mekanik. Supaya SA menyampaikan ke konsumen, businya masih diganti kalau pengen nyaman gitu. Ya. Jadi mesti ada komunikasi dari mekanik ke SA. Kalau konsumen setuju ya langsung lakukan penggantian busi di sini oleh si mekanik. Dan dilakukan tadi final check oleh kepala mekanik. Setelah selesai final check, maka sepeda motor akan diserahkan ke SA lagi. Nanti SA akan menyampaikan hasil pekerjaan mekanik kepada konsumen bahwa Pak, Bu, motornya udah diservis, kanvasnya udah diganti, dan businya pun udah diganti. Kalau memungkinkan ya spare part bekas pun kayak kanvas dan busi ditunjukkan. Kalau mau dibawa oleh konsumen silahkan gitu ya. Nah setelah itu dijelaskan, si SA pun disarankan memberikan informasi, Bu, ini ada garansi 1 minggu, servis berikutnya 2 bulan kemudian, kayak gitu. Ya. Nah, selanjutnya si konsumen akan melakukan transaksi keuangan di bagian admin dan istilahnya pulang, ya, meninggalkan bengkel. Nah, idealnya memang untuk bengkel-bengkel resmi, biasanya H+3 sampai 4 itu ada SMS, broadcast, ataupun WA kepada konsumen. Ya, menanyakan gimana hasilnya, dan juga mengingatkan konsumen untuk servis berikutnya. Jadi itu SOP-nya ya. Nah, kalau di bengkel resmi memang bakunya seperti ini. Kalau di bengkel umum Pak gimana? Ya pada prinsipnya sama lah. Hanya tidak dibagi-bagi kayak gini. Tidak ada SA istilahnya. Di bengkel umum kan yang ada hanya kepala mekanik, mekanik admin istilahnya. Jadi bahkan mungkin nggak ada kepala mekanik bisa jadi. Hanya mekanik dan admin. Jadi yang melakukan pekerjaan SA dan kepala mekanik adalah mekanik. Yang membuat nota dan menyiapkan spare part adalah admin. Gitu aja sih. Ya. Nah, itu mengenai budaya kerja ataupun SOP yang ada di bengkel resmi. Nah, berkenaan dengan dokumen, ya, dokumen di bengkel resmi itu apa saja sih? Banyak sebetulnya. Laporan keuangan bengkel, laporan bulanan bengkel, ada parameter unjuk kerja bengkel, ada grafik analisa performa bengkel. Cukup banyak lah. Nah, yang saya bahas hanya 3 poin di sini, WO, TP, dan label servis saja ya. Karena itu yang mesti ada ya. Istilahnya, kalaupun enggak, 1-2 yang wajib ada di bengkel umum khususnya. Yang ketiga itu tambahan untuk promosinya. Ya. Nah, POM WO ini adalah merupakan alat komunikasi tertulis perintah kerja dari konsumen ke bengkel. Yang membuat POM WO itu bisa SA atau mekanik sebetulnya. Kalau ada bagian admin, boleh admin pun gitu. Ya. Nah, dengan adanya POM WO ini akan memudahkan si mekanik melakukan pekerjaannya. Jadi tidak mesti nanya lagi ke SA, tidak mesti lagi nanya ke konsumen. Dia cukup membaca POM WO yang ada di sepeda motor konsumen. Ya, yang udah dibuat oleh si SA-nya. Oh, di POM WO-nya tadi tune up sama ganti oli, ya udah itu yang dilakukan. Ya. Nah, ini dokumen contohnya nih. Ya.
POMEO ini ada nomornya, ada tanggalnya, ada nama konsumen, nomor handphone konsumen, nomor polisinya, jam diterimanya, konsumen masuk, tipe motornya, kilometernya. Kemudian di sini ada pekerjaannya tadi, misal servis, ganti kanvas, estimasi biayanya berapa. Ini kanvas rem MPX 2, misal harganya berapa di sini. Kalau konsumen ada keluhan lain ditulis di sini. Analisa CSA-nya ditulis di sini. Ada catatan, biasanya ini pakai untuk bensin ya, bensinnya penuh atau setengahnya atau apa di sini. Ya, seperti itu. Nanti konsumen tanda tangan setuju, dan kalau si final check nanti sudah melakukan pengecekan, tinggal dicek oke dan dipalap sama kepala mekanik. Gitu ya. Nah, nomor WO ini kalau saya bisa dibuat selama 1 tahun, kalau saya setiap bulan biasanya. Kalau dari mulai 01, misal sebulan ada 500 unit, ya nanti di bulan Desember ini misalnya nomor WO-nya 01 sampai 500 gitu. Nanti bulan Januari mulai lagi 01 lagi kayak gitu. Ini POMEO-nya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke TP atau kwitansi. Nah, TP pun sama, ini sebagai bukti catatan keuangan ya. Berapa uang yang masuk dari jasa maupun spare part ke pihak bengkel. Yang membuatnya biasanya admin bengkel ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ada pekerjaan jasa, ini konsumen, handphone, tipe motor, ini tinggal dipindahkan dari POMEO ya. Nih, nomor polisinya. Kemudian pekerjaannya apa saja? Ini pun sama dari WO, sebetulnya tinggal nambah harganya aja. Spare part-nya apa? Sini ya, tanda tangan misalnya siapa ya. Nah, ini ya, memang kalau ketentuan pajak keuangan ya, yang transaksi di atas 1 juta mesti pakai materai ya. Tapi kalau di bawah 1 juta sih nggak usah ya. Nah, ini mengenai TP, tanda pembayaran. Yang ketiga, stiker reminder atau label service. Nah, ini penting ya. Meskipun kadang di bengkel umum nggak pakai ini, hanya di bengkel resmi. Tapi di bengkel umum saya ini pakai ya. Kenapa? Karena pertama, sebagai pengingat konsumen bahwa oh saya ganti oli lagi mesti tanggal sekian, kilometernya sekian. Oh saya servis mesti tanggal sekian, kilometer sekian. Nah biasanya ini warna kuning dipasang di bawah jok ya, yang diisi kilometernya berapa, balik laginya dan tanggal berapa. Dengan hitungannya 2000 kilometer ya ditambah. Misal saat ini ada sepeda motor yang datang tanggal berapa saat ini? Tanggal 8 ya kalau salah. Nah, tanggal 8 Desember berarti dia datang lagi diisi di sininya tanggal 8 Februari 2021. Tanggalnya. KM-nya ditambah 2000. Misal KM saat ini 10.000, di sini ditulisnya 12.000 kayak gitu ya. Di bagian kilometernya ini dan ini ditempel. Sekali lagi ini sangat penting, pertama untuk mengedukasi konsumen bahwa dia mesti ingat penggantian oli dan servisnya kapan gitu ya, kilometernya segala macam. Oke, itu mengenai budaya kerjanya ya. Ada lagi hal lain ya di bengkel itu mengenai budaya kerja dikenal dengan istilah 5S ataupun 5R, 5S dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesianya ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ya. Ini cukup panjang juga sebetulnya, tapi saya akan skip aja sedikit-sedikit ya. Contoh nih, yang dimaksud dengan ringkas apa, rapi apa, resik apa, rawat apa, rajin. Kita kalau jadi mekanik ataupun pemilik bengkel mesti bisa memisah-misah mana barang yang dibutuhkan dan mana yang enggak ya. Oh ini barang bekas, oh ini botol oli bekas, oh ini dus bekas. Nah itu dipisah-pisah. Oh ini kunci yang sudah rusak, itu dipisah, jangan digabung ya. Pokoknya barang yang tidak dibutuhkan itu enggak boleh ada. Ya kalau yang bekas-bekas tadi kan bisa ditimbang, di kilo, dijual ke tukang rongsok. Yang bagusnya ya disimpan kayak gitu lah. Pertama itu mesti dipisah, didata ya. Yang kedua setelah dipisah ya mesti memiliki identitas tempat ya. Gini. Jadi misal oh tempat oli sebelah sini dikasih tanda oli MPX. Oh tempat kunci di sebelah sini ada penunjuknya. Oh tempat sampah di sebelah sini. Jadi dikasih, saya katakan di sini memiliki tempat dan diberi tanda atau labelnya ya. Nih, kayak gini. Idealnya memang bisa di sini ya, di bengkel umum nih, ada ruang tunggu. Sorry nih, tambah lagi ya. Nah, sorry. Ini contohnya nih. Nah, nyimpan apa nih? Spare part di mana aja di sini. Kemudian ini juga ada oli di admin.
kan bukan pada tempatnya. Nah, mestinya ditata seperti ini ya. Ruang tunggu pun ini nggak nyaman gitu, ataupun nggak ada petunjuknya, sebaiknya ditata dengan baik kayak gitu. Kemudian seisho ini berhubungan dengan kebersihannya. Yang dibutuhkan sudah ada, sudah ditata tempatnya, ada labelnya. Kemudian adalah kebersihannya. Pastikan alat yang dibutuhkan itu kondisinya bersih ya, seperti itu. Kemudian mesti dirawat. Jangan sampai bersih saat itu. Ya, yang mingguan, yang bulanan mesti dipastikan. Kapan mesti dicek, kapan mesti kalibrasi untuk alat-alatnya, itu mesti konsisten dilakukannya. Jadikan itu suatu hal yang habit, kebiasaan, jadi rajin kita supaya tercipta lingkungan yang seperti ini ya. Bengkel yang nyaman dan aman gitu istilahnya. Nyaman buat si konsumen dan nyaman buat si mekanik pada saat bekerja. Nah, penutup di sini mengenai bimbingan, kita tahu tadi saya bahas di bengkel ini ada kepala bengkel, ada SA, ada PSI spare part atau kepala mekanik juga, ada mekanik dan admin dan counterpart. Ini idealnya ya. Kalau nggak ada ya bisa jadi kepala bengkel, SA, dan PSI part ini satu pemilik. Mekanik dan admin. Jadi cukup bisa 3 gitu sebetulnya untuk awal itu. Ada pemiliknya yang melengkap SA dan PSI part, ada admin dan mekanik 2, 4 lah idealnya. Ya, kalau kita mau buka bengkel. Nah, tugasnya tadi SA menerima konsumen, memberikan estimasi, mengisi form WA, WO, mengkomunikasikan apabila ada pekerjaan ke konsumen, dan bisa juga SA menjadi final check, ya seperti itu. Nah, ini tugas intinya sebagai SA. Nah, kemudian di sini pun selain SA ada mekanik. Kalau mekanik inti tugasnya apa? Melakukan maintenance sepeda motor konsumen sesuai form WO yang dibuat oleh SA. Kemudian menginfokan apabila ada pekerjaan tambahan kepada SA dan menyerahkan ke final check ya. Dan ada tanggung jawab lain biasanya dituntut untuk selalu menjaga kebersihan di pit servisnya masing-masing ya, itu. Kalau yang tidak ditemin, misal datang lebih awal, bisa bekerja sama, tata tertib, itu sama. Mau mekanik, SA, kepala mekanik pun sama. Punya tanggung jawab seperti itu. Jadi datang ke bengkel mestinya lebih awal ya. Jangan pas bengkel buka jam 8, datang jam 8. Mestinya ya 10 atau 15 menit sebelum buka bengkel kita sudah sampai lokasi. Itu yang disebut dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Ya. Nah, untuk admin ya pasti hubungannya dengan admin ya. Buat nota, menyiapkan spare part, membuat laporan keuangan harian, membuat laporan bulanan bengkel, mencatat keluar masuk spare part, dan mencatat pengajuan pembelian spare part. Itu ya. Baik, itu mungkin berkenaan dengan ini, dengan apa? Dunia usaha dan bimbingan yang kerja yang dilakukan di bengkel ya. Ini ada waktu ya Pak, berapa menit? 3 menit. Iya Pak. Ya, 3 menit. 3 menitan lagi. Saya akan tutup kegiatan ini dengan suatu apa ya? Ini materi inti yang pernah saya dapatkan. Saya pernah mengikuti marketing bisnis lah, ya. Saya diajarin satu hal yang ini masih saya pegang sampai saat ini dalam mengembangkan usaha saya, dalam mengembangkan karya saya segala macam. Saya tidak lepas dari ini. Poin ke-1, matematika langit itu kita tidak lepas dari perkalian. Apa yang mesti dikali, yang mesti ditingkatkan di sini adalah network silaturahmi. Saya minta kalian setelah mengikuti kegiatan PKK ini jalin banyak silaturahmi dengan berbagai kalangan. Tidak hanya teman-teman yang ada di lembaga tempat pelatihan, tapi cari teman yang memiliki hal positif bisa kita gabung di dalamnya. Masuk ke komunitas-komunitas yang positif. Yang kedua, tambah. Yang mesti ditambah itu apa? Kualitas ibadahnya. Ya, yang selama ini mengaku Islam tapi belum bisa menjalankan syariat Islam, tolong mulai benahi. Tingkatkan ibadahnya. Contohnya, sholat 5 waktu, sholat sunat, puasa, tahajud, duha, itu hal-hal yang mesti diperhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga, mesti berusaha untuk bisa berbagi atau sedekah lah. Baik dengan tenaga, pikiran maupun uang gitu ya, materi seperti itu. Itu matematika yang ketiga. Dan yang keempat, kurangi. Kurangi apa? Dosa. Evaluasi, mungkin semua punya dosa, punya maksiat, evaluasi. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi itu ya. Nah, 4 hal ini tolong jadikan catatan buat kalian. Ini juga jadi pegangan buat saya. Kenapa?
Karena ini yang akan menentukan masa depan kalian sukses atau enggaknya dalam merintis bisnis, dalam bekerja, segala macam. Tapi dari 4 hal ini, ada satu poin yang bisa kita lakukan oleh siapapun. Ya, kalau silaturahim mungkin tidak semuanya ya, karena networknya sedikit. Sedekah pun saya nggak punya duit, nggak punya uang gitu, jadi nggak bisa sedekah. Maksiat pun kadang masih susah gitu untuk dikurangin. Tapi ada yang bisa kita fokus adalah, mohon maaf, adalah ini. Ibadah ya. Tadi selaku muslim Islam ikutin ajaran Nabi Muhammad istilahnya, saya yakin Allah akan mudahkan semua urusan kita. Mudahkan untuk dapat teman yang baik, mudahkan untuk mengurangi maksiat, dan memudahkan untuk bisa bersedekah. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun waktunya singkat ya, nggak nyampe 2 jam nih, bisa membuka wawasan kalian dalam dunia usaha itu seperti ini, bekerja itu seperti ini, kalau mau merintis usaha persiapannya seperti ini. Dan ini ya, dari semua itu saya tutup dengan matematika langit ini. Saya yakin apabila kita lakukan yang terbaik, yang ada tanda bintang ini nih, poin silaturahim, sedekah, dan dosa akan otomatis kita akan bisa mengikutinya, artinya mencapainya ya, mengurangi dosa, sedekah, dan menambah jaringannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya mendengarkan saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga kepada pihak lembaga. Salam ke Pak Cep Yudi, Pak Eka. Baik, Pak. Mudah-mudahan apa yang saya ada di samping saya, Pak. Oh gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat buat semua dan bisa silaturahmi dalam bentuk tatap muka ke depan ya, tidak hanya online seperti ini. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kalau kalau nanti materinya nanti bisa saya kirim ya. Minta alamat emailnya aja lah mungkin ya Pak Cep. Nanti saya bisa kirim via PDF-nya. Siap Pak, baik. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup stop screen-nya ya. Ya. Oke, monggo, silakan. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tatang telah memaparkan materi yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri khususnya bisa diterima dan diamalkan ataupun dilaksanakan ataupun diterapkan oleh para peserta, Pak. Amin. Barangkali sebelum mengakhiri, Pak, ada izin buka termin bertanya. Boleh. Barangkali dari peserta ada yang ingin ditanyakan terkait tadi materi ataupun pengalaman pribadi pemateri yang sudah. Kalau ada yang mau bertanya boleh di unmute saja. Teman-teman, nggak ada? Oke. Mau juga biasanya. Baik, kalau tidak ada, di unmute Pak Eka. Siap. Ini sepertinya sama host nih. Baik, sebelum mengakhiri di sini kebetulan pimpinan lembaga Pak Cep Yudi juga sudah hadir. Ya, barangkali ada sejenis closing statement dari pimpinan lembaga. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tatang, kali ini sebagai narasumber, terima kasih atas kehadirannya untuk memberikan materi kepada siswa kami peserta PKK sebanyak 40 orang ya. Ini kebetulan di akhir kegiatan ataupun akhir materi yang sebenarnya materi kami masih ada Pak, tapi kami sudah menjadwalkan bahwa untuk kegiatan di masa pandemi ini pembelajaran kami harus mengadakan pembelajaran Zoom ya, Zoom meeting. Dan itu dari sebelumnya saya menjadwalkan Pak Tatang itu harus hadir di Cianjur sebenarnya Pak, memberikan materi langsung gitu ke siswa kami. Tetapi karena dari
pengajuan ke kementerian itu sudah harus Zoom meeting, maka kami harus lakukan. Iya. Ini alhamdulillah sudah terlaksana. Saya ucapkan terima kasih Pak Tatang sudah sudah bersedia untuk memberikan materi. Ini sangat berharga sekali untuk siswa-siswa kami. Mudah-mudahan 40 orang ini, karena target kami ini adalah penempatan kerja Pak. Jadi setelah ini insya Allah saya nanti ada jadwal dari tanggal 5 hari sebelum selesai kami ada bimbingan dulu pra uji kompetensi. Kemudian tanggal 19 sampai 20 Sabtu dan Minggu itu uji kom. Mudah-mudahan penguji Jawa Barat Tatang bisa hadir di Cianjur. Amin. Tunggu surat tugas Pak Ketua. Ya, saya mau request nih ke Ketua LSK nih. Jadi saya request di Jawa Barat aja yang harus turun ke Cianjur gitu. Mudah-mudahan Pak Tatang bisa silaturahmi lagi. Amin. Ya, dan saya mohon doanya. Jadwal kami memang kemarin saya minta bantuan ke Pak Tatang untuk kunjungan industri Pak. Tapi karena saya sudah ke Yamaha, saya sudah ke Daya Adira, itu semua nggak bisa Pak. Iya tutup Saya Pak udah- pasti. Tuh Pak, ini saya udah malah komunikasi semua ditolak Pak. Iya. Jadi ini saya agak bingung nih. Sementara di jadwal kami ada kunjungan industri. Ya, ini yang saya masih belum tenang gitu. Karena tinggal beberapa minggu lagi selesai. Iya. Nah, kemudian jadwal berikutnya kami terus rekrutmen dengan beberapa perusahaan. Ini memang sudah dijadwalkan. Ini program kunjungan industri kami terhambat dengan aturan yang ada di masing-masing perusahaan, tidak menerima Karena kunjungan mungkin industri COVID karena itu, Pak. pandemi ini. Iya. Ya, saya harus cari cara ini apakah nanti per 10 orang bengkel apa yang penting bisa dilaksanakan kunjungan. Ini masih bingung saya nih. Kemarin minta bantuan ke Tatang. Kemana nih saya harus kunjungan? Jadwal saya sebenarnya ke Bandung, Raya semuanya. Jadi kami pakai bis besar yang ke sana. Tapi situasinya tidak memungkinkan, saya harus cari cara lain. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf. Ini pesan para siswa kami memang ada beberapa yang tidak bisa hadir semua. Sehubungan saya pantau tadi ada yang di daerahnya Cianjur Selatan, Takokak dan lain-lain itu masih di daerah perbatasan Cianjur Sukabumi. Mungkin sinyalnya tidak bisa mengakses ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Cianjur Pak dengan para peserta kami. Dan mudah-mudahan pengujinya juga Tatang gitu. Hadir di Cianjur. Ya, sekali lagi saya terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Di akhir mungkin nanti ada foto bersama lagi Pak. Ini supaya naik sekarang 37 orang termasuk dengan saya mungkin. Jadi lumayan 3 yang tidak bisa hadir. Ya, ini sebenarnya dipantau ya. Nanti laporan kami harus utuh semua. Dari kementerian itu melihat dari absensi, melihat juga dari hasil Zoom meeting-nya gitu. Nah, tapi ini masih bisa lah 37. Di atas 70%. Ya, 70% gitu Pak. Terima kasih Pak Tatang. Sekali lagi saya Terima kasih. Mungkin saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadidi telah menyampaikan closing statement-nya. Teman-teman, izin dokumentasi ulang. Bu Nur, gimana Bu Nur? Siap? Oke. Teman-teman mohon kameranya di on. Tolong kameranya di on-kan dulu. Suaranya tetap di mute, kemudian kameranya tolong di on kan. Sandi Apriliandi di mana ya? Belum on. Ini slide pertama dulu ya. Oke, Bu, dalam hitungan Bu ya. Ya. Langsung salam kompeten ya, teman-teman ya. Semuanya diam dulu ya. Langsung salam kompeten tangannya teman-teman. Seperti ini. Dari Agin tolong Pak. dari Anggil Miansah tolong tangannya.
Rifki, Ya. Silakan. Dalam hitungan, Bu Nur. Irfan Maulana. Kameranya nyalain. Dipercepat ya, teman-teman. Dedek Oke. Sakin. Silakan, Bu. Ya, Slide pertama dulu, Bu. 1, 2. Dede Sajidin. Oke, slide kedua. Sebentar. Yuk. 1, 2. Udah, Sudah, Bu? udah. Oke, alhamdulillah ya rabbil alamin. Baik, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian pembelajaran daring ini sudah kita laksanakan dan sudah kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa materi yang telah disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat, menambah wawasan buat teman-teman ketika nanti program PKK itu selesai. Dan jangan lupa ada pesan terakhir terkait matematika langit. Ini sangat luar biasa sekali. Saya pun baru mendengarnya sekarang, Pak. Terus terang, ya. Ada unsur perkalian. Jadi teman-teman tolong ditingkatkan lagi networking dan silaturahminya. Kemudian ada unsur pertambahannya. Tolong ini ditingkatkan lagi, ditambah lagi ibadahnya. Kemudian ada unsur baginya. Silakan diperbanyak lagi terkait berbagi atau sedekahnya. Dan yang terakhir unsur pengurangan. Silakan diusahakan dikurangi dosanya. Mudah-mudahan itu bisa kita amalkan dan ini statement yang sangat luar biasa buat kita semua. Saya sebagai moderator ucapkan terima kasih kepada pemateri, juga kepada lembaga yang telah memfasilitasi, juga kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran daring ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya semua. Oke. Mana Pak? Izin wae ya. Pak.